tinggal berapa karung ya. Ya begitulah teman-teman, namanya kita juga berusaha ya. Karena jangan dikira bahwa kita sudah bisa mengolah batuan, membuat segalanya menjadi mudah. Sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Karena mengolah batuan itu boleh dikatakan itu ada untung-untungan juga. Ya kebetulan material itu misalnya bagus ya, jadilah kita dapat agak bagus. Tapi kalau dapat material yang nggak bagus ya, biasanya sih kalau kita uji dulu material itu, kan kita uji nih material. Misalnya satu karung kita uji, terus mengeluarkan emas sekian. Material yang kita ambil berikutnya itu belum tentu kandungannya sama. Ya biasanya berbeda ya teman-teman ya. Ya itulah, jadi saya anggap itu untung-untungan. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi mengolah tuh, atau sementara melogamkan ya. Karena yang namanya melogamkan itu memang perlu kebiasaan ya teman-teman. Saya nggak terlalu apa kalau yang sudah biasa, namun yang untuk teman-teman yang pemula ya, biasakanlah melogamkan. Misalnya tembaga ya, tembaga aja yang dilogamkan dulu. Ntar kalau dapat konsentrat ya barulah dicampur dengan tembaga itu. Yang penting teman-teman udah terbiasa melogamkan ya, itu sangat penting ya teman-teman ya. Kalau ingin kerja seperti ini ya, teknik melogamkan itu harus diperkuat lagi, harus dibiasakan itu melogamkan. Saya merokok dulu ya teman-teman ya. Ini kebetulan ini nggak hujan. Biasanya di sini itu setiap malam itu ya selalu hujan, cuman nggak deras ya teman-teman. Cuman gerimis itu, cuman gerimisnya lama itu sampai subuh ya. Seharusnya ini saya lanjut sampai tengah malam, nah, cuman saya merasa ya capek juga ya teman-teman. Seharian itu aja terus yang saya kerjakan. Nah, selama ini saya belum pernah jalan-jalan atau kemana gitu kan, belum pernah. Artinya biasanya kalau kita seharian kerja mau jalan-jalan itu ya saya belum pernah teman-teman. Hanya di dapur dan di situ di sungai. Beberapa hari ini saya nggak ngebolang karena saya lagi fokus ini mengolah material. Ya mungkin kalau bensinnya sudah mulai habis tuh, tinggal segini bensinnya tuh teman-temannya. Nah tuh ya, kalau ini habis ya artinya saya harus ke hutan dulu mencari biaya agar di sini tetap berjalan. Seperti itulah teman-teman, suka suka dukanya membuat pengolahan. Berbeda kalau teman-teman itu punya modal dari awal, itu lebih mantap lagi. Sudah tahu ilmunya, punya modal, wah itu cepat jadi. Nah kalau macam saya harus putar otak ke sana ke sini dulu. Kadang-kadang saya itu ngebolangnya itu sebulan full ya. Jadi kadang-kadang ya namanya ngebolang itu nggak menentu ya teman-teman ya, kadang dapat kadang enggak. Namun yang ada di kepala saya yang penting tujuan saya itu bisa jalan, karena material itu banyak, kita nggak perlu bersaing. Jadi ini kan banyak teman-teman yang bertanya tentang material pirit ya teman-teman ya.
ini apa ini yang mengkilat-mengkilat ini kadang di sungai ya. Jadi mereka kadang bertanya itu apakah itu emas atau bukan. Jadi teman-teman kalau menemukan pirit itu adalah indikasi seperti sebuah pesan ya bahwa emas itu sudah dekat dari situ. Ya samalah seperti itu kira-kira. Memang biasanya ada pirit itu yang nggak ada emasnya, namun yakinlah teman bahwa tidak semua pirit itu yang ada di sekitaran situ nggak ada emasnya, karena biasanya di mana ada emas selalu ada pirit ya. Walaupun pirit nggak selalu membawa emas ya, namun biasanya kalau kita menemukan emas di situ juga ada pirit ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk lokasi yang banyak piritnya ya silahkan boleh aja diambil, ditumbuk, terus dipanggang. Panggangnya itu jangan tanggung-tanggung tuh. Buatlah itu tempat pemanggangan itu merah ya, karena kalau pirit itu membungkus emas secara tidak langsung, pirit itu juga tahan panas, makanya kita memerlukan suhu antara 700 sampai 1000 untuk merosting material pirit itu ya. Dan jangan ditutup, biarkan saja dia. Pirit lebih senang bergabung dengan udara kalau dia itu dalam keadaan panas. Pirit tidak juga suka bersentuhan dengan air, makanya di sungai, biasanya di sungai ya teman-teman ya, teman-teman boleh menandai aja itu ya, pas ada batu misalnya batu besar, terus di sungai itu ada pirit, di batu itu ada pirit, ini batu besar ya teman-teman ya, di batu besar itu ada pirit. Teman-teman boleh menandain, saya rasa 1 bulan kemudian pirit itu akan menghilang di situ ya. Seperti itu teman-teman, jadi dia dipanggang sama sinar matahari beberapa hari, terus kadang kena air hujan ya, begitu terus ya, akhirnya pirit itu menghilang, jadilah dia pasir hitam atau pasir besi. Seperti itu teman-teman. Jadi pirit itu membungkus eh, pasir besi atau black sand, orang bilang. Jadi sebagian pasir hitam itu berasal dari itu, sebelumnya itu dibungkus oleh pirit itu sebagian. Ada juga emas itu sebagian dibungkus dengan pirit itu. Jadi kalau ketemu batuan-batuan yang mengandung pirit, jangan langsung dibuang ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ditumbuk aja ya teman-teman, terus di roasting, lalu lakukan pendulangan. Biasanya itu ada seperti itu, ada emas itu yang kadang berjejer-jejer itu di sudut-sudut dulangan kita itu ya. Mendulangnya itu ya hati-hati, karena emas yang ada di situ tuh yang dibungkus spirit itu ya tentunya emas yang halus. Apa ini? Siapa ini? Teguh Martopo, saya merapat ke situ ya bang bosku. Terima kasih sudah mampir dan menyaksikan siaran langsung kita ya teman-teman. Pipo Sipro, Pati Jating, Pati Jawa Tengah nyimak bang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Apa ini? Satria, sehat selalu bang. Ya, terima kasih banyak. Info, bang pakai soda api, gula itu tanpa konektor ternyata bisa melogam ya. Iyalah bisa. Batangan-batangan tebu itu juga bisa itu, kalau walaupun nggak ada gula secara langsung ya. Misalnya kita melogamkan nih teman-teman. Terus banyak nih logam-logam yang ngambang-ngambang itu liar dan sulit untuk menyatu. Ya bisa menggunakan tebu itu, tidak apa-apa juga. Kalau nggak ada gula ya tebu bisa. Ya, namun biasanya kalau kita menggunakan soda api itu kan sifatnya menyatukan logam gitu. Nah, cuman kekurangannya koi kita itu mudah pecah. Koinnya itu mudah pecah. Jadi sebaiknya ya gunakan soda as. Ya, soda as itu memang bagus dipasangkan dengan borak. Ya, itu kalau kita melogamkannya ya teman-teman ya.
Namun kalau sudah terbiasa melogamkannya teman-teman, jujur aja saya secara pribadi saya tidak pernah menggunakan gula. Selama saya melogamkan itu nggak pernah sama sekali saya menggunakan gula. Ya, jadi saya katakan bahwa itu memang bisa karena saya pernah melihat teman-teman saya melogamkan menggunakan gula. Ya. Ya, namun kalau teman-teman sudah terbiasa tanpa gula pun bisa, pakai pakai borak pun bisa teman-teman. Buat aja encer. Jangan ngasih boraknya itu sedikit, jangan. Ya, kalau dia encer itu bulion-bulion apa calon-calon bulion itu akan ngumpul di permukaan. Biasanya dia nyatu tuh, dia nyatu dengan yang lain, terus membesar dan tenggelam. Biasanya seperti itu. Yang penting encer, jangan kental. Nah, ketika sudah encer betul, bulionnya itu tenggelam sudah, enggak sama sekali enggak kelihatan, ya boleh dituang sedikit boraknya. Jangan juga terlalu dalam karena borak sendiri sebenarnya itu bisa menurunkan suhu pada saat kita logamkan. Jadi ya sepintar-pintar kita aja. Makanya kalau kita sudah pengalaman melogamkan, saya rasa secara alami itu teman-teman akan tahu juga bahwa kalau terlalu banyak borak pada saat kita logamkan, keencerannya itu memang harus dituang sedikit. Jadi pas kita tuang itu kan kotorannya juga ikut. Jadi semakin berkurang kotoran itu, berikan lagi borak baru. Itulah tujuannya. Ya, jadi kita mereduksi kotoran itu agar meninggalkan koi itu. Jadi enggak mengganggu. Makanya pada saat kita ambil bulionnya itu bisa bersih. Makasih Bang, kebetulan kemarin saya baru dapat pasir hitam. Orang nyebut pasir besi, kira-kira ada emasnya nggak ya Bang? Ya insya Allah ada emasnya, dicoba-coba saja. Karena saya sulit mau menggambarkan saudara, saya nggak lihat pasir hitamnya. Namun pasir hitam itu indikasi terbaik juga ya teman-teman. Karena pasir hitam biasanya jangankan itu ya di batuan ya, di sungai saja kita mendulang itu selalu kita menemukan pasir hitam dulu baru emas. Ya, nggak ada emas dulu baru pasir hitam, biasanya pasir hitam dulu baru emas. Ya kan? Coba tanya pendulang yang mana saja, pasti pasir hitam dulu yang muncul baru emas. Makasih ilmunya Bang. Terima kasih kembali. Ini bukan ilmu apa-apa teman-teman, hanya itu saja. Ya saya pikir nggak ada ruginya juga kita saling memberitahu. Jadi sebetulnya ini apa, saya kadang serba salah juga karena itu. Jangan diuji muji-muji Bang. Teman-teman, saya nggak bisa dipuji-puji itu. Saya gimana ya, nanti apa ya teman-teman ya, yang jelas saya nggak bisa teman kalau dapat puji-pujian dari teman itu. Ya kalau berterima kasih ya terima kasih aja, begitu maksud saya teman-teman. Demak hadir, Teguh Martopo. Terima kasih teman-teman, salam buat teman-teman yang ada di sana. uh, saya sangat berterima kasih ya teman-teman. Ya, oh yang tadi ini konektor, ternyata tanpa konektor ternyata bisa melogam Bang. Ya memang bisa, tanpa menggunakan kolektor pun juga memang bisa ya teman-teman ya. Kolektor itu kita gunakan hanya mempermudah saja, ya hanya memudahkan saja. Jadi enggak lama kita itu melogamkan dibanding tidak pakai kolektor. Coba bandingkannya, diukur itu misalnya saudara sedang melogamkan konsentrat. Nah, dibanding memberikan, maksudnya apa, saudara sedang melogam konsentrat tanpa menggunakan logam kolektor. Ya, sebenarnya itu lama dibanding tidak menggunakan kolektor. Karena dia nggak punya apa namanya tempat, nggak ada yang pungutin itu. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, jadi kita menggunakan kolektor itu hanya mempermudah saja supaya bulion apa calon-calon emas yang kita mau ambil itu mudah terkumpul. Jadi ya kita gunakan tembaga.
Jangan lupa tembaga itu nanti dibersihkan dengan timah hitam, karena yang namanya konsentrat atau endapan-endapan kotor, misalnya sih dari regia itu ya teman-teman ya, endapan dari regia itu yang langsung regia pertama yang kita olah material regia pertama itu biasanya endapannya itu kan endapan kotor, termasuk endapan kotor. Kita endapkan pakai soda api ya, semua logam yang terlarut dari regia itu kan mengendap, termasuk timah. Jadi kita gunakan timah juga untuk membersihkan itu ya. Itu seperti yang kami ada tunjukkan di tutorial, bahwa judulnya apa itu, menghindari apa itu, endapan kotor itu dari pelogaman. Iya, memang seperti itu. Jadi sejak awal material itu kita olah, memang kita sudah pikirkan tahap-tahapannya seperti apa, agar nanti tahap-tahapan terakhirnya itu enggak terlalu menyusahkan endapan itu. Jadi memang material itu, tiap-tiap material itu teman-teman selalu berbeda ya. Ada yang agak bandel juga sih pada saat kita logamkan, ada. Namun saya agak kesulitan menunjukkan kalau kita mau logamkan endapan terus membandel, itu saya agak kesulitan mau tutorialkan, karena biasanya ini nih, saya sementara membakar nih teman-teman ya, terus konsentrat itu atau endapan itu ya susah untuk mau melogam saking banyaknya pengotor. Biasanya saya bakar aja sampai mencair tembaga itu, saya campur dengan timah. Terus nggak lama kalau memang dia sulit menyatu, itu langsung saya siram dengan air, jadi banyak asapnya tuh. Jadi asapnya itu kadang-kadang membawa pengotor juga. Jadi itu saya ulang sampai 2-3 kali. Terus nanti yang ketiga kalinya itu biasanya sudah nggak seperti itu. Jadi ya itu saya lakukan untuk endapan-endapan atau konsentrat yang membandel. Jadi saya nggak pernah gunakan gula ya. Jadi kalau teman-teman coba gula itu bisa, memang bisa seperti gula itu. Tanpa gula pun juga bisa. Jadi nggak ada larangan teman-teman ya, nggak ada tuh. Lain pengolah lain caranya ya, mungkinlah seperti itu. Jujur saya penasaran sejak lihat video abang, jadi kemana saya berburu pasir hitam. Alhamdulillah dapat. Pasir hitam itu banyak teman-teman ya, mungkin hampir semua sungai, kayaknya hampir semua sungai punya pasir hitam ya, karena pasir hitam itu kan awalnya dari batu tuh. Sungai itu tromol alami ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan tuh, karena jutaan batu tuh yang saling bertabrakan di situ. Nah terus memecahkan itu, ada yang pasir hitam lari ke sana lari ke sini ya. Jadi ya memang pasir hitam atau pasir besi itu ya memang jumlahnya banyak ya teman-teman, hampir sama banyak dengan ya batu yang ada di sungai itu juga. Jadi kalau ada sungai ada batuan ya saya rasa ada pasir hitamnya. Belum pernah saya mendengar ada sungai nggak ada pasir hitamnya. Apa ini Safira, bang sekalian mau tanya, kalau perak sisa bekas cukim itu ngambilnya pakai apa ya? Sama info lagi nih bang, ternyata air dari sistem basah juga bisa dilogamkan pakai soda api, gula dan borak. Iya, apa, ternyata air dari sistem basah juga bisa dilogamkan pakai soda api ya. Kalau air itu mengandung mineral mineral besi ya jelas bisa ya teman-teman ya. Makanya ini perak sisa bekas cukim itu ngambilnya pakai apa ya? Logam perak ya. Kalau logam perak kan ini ada beberapa tutorial sudah saya tunjukkan itu, soal air cukim yang mengandung perak itu sebenarnya bisa menggunakan HCl, cuman apa, itu nggak umum dilakukan. Yang paling banyak yang teman-teman yang paling mudah dilakukan itu kasih aja air garam.
air garam tuh, diambil pakai air garam, terus nanti beberapa saat itu diaduk, terus nanti dituang, lalu dibilas dengan air panas, dibilas 3 kali. Nah terus bilasan yang ketiga kalinya itu yaitu dimasukkan paku, jadi nanti endapan perak itu kan tereduksi jadi dia berwarna hitam. Nah terus nanti dipindahkan lagi pakunya, dikeluarkan lagi pakunya. Kalau sudah menghitam semua ya itu baru bisa dilogamkan. Kalau nggak menghitam ya nggak bisa dilogamkan, paling jadi asap itu. Ya itulah Bang, untuk ngedapin limbah cukai metode karbit baiknya langsung cemplungin karbitnya, air bersihnya saja. Makasih Bang. Begini, kalau pakai karbit, biasanya kalau mau ngendapin pakai karbit itu orang yang sedang mau mencari palladium itu. Biasanya ya. Jadi buihnya itu pun juga bisa itu diambil. Jadi pada saat itu mengendapkan pakai air karbit, pakai karbit itu maksudnya kan nanti pakai apa namanya juga, tambahkan yang mudah agar busanya itu lebih banyak, entah itu pewangi pakaian atau apalah, yang jelas itu bisa menambah buih dari rendaman kita itu. Jadi buihnya itu bisa kita ambil, nah dan kita logamkan, itu bisa. Endapan di bawah itu juga bisa diambil dan dilogamkan, itu bisa ya. Salam emas dari Sulawesi Tengah. Wah, siapa namanya ini, sorry ya teman-temannya, soalnya handphonenya itu agak itu enggak bening. Safira. Oh, terima kasih kembali teman. Sulawesi Tengah. Wah, Sulawesi Tengah itu banyak tambang di dalam itu, di dalam Sulawesi Tengah itu. Adik saya itu baru-baru dalam situ di daerah Kasimbar itu. Ya, dan sempat ada bawa material ke sini, cuman belum sampai itu materialnya, masih dalam perjalanan kemarin. Ya, sekedar dia mau uji karena batu itu dapat di pinggir jalan ya. Itu pirit katanya, mengkilat. Nah, namun kan saya belum tunjukkan karena materialnya belum sampai. Itu material dari ya, daerah Kasimbar. Dan memang di Sulawesi Tengah itu ya, itu memang banyak. Sulawesi Tengah sampai ke Manado sana. Cuma di sini nih di Palopo itu yang jarang kerja-kerja emas, kecuali di Sungai Mendulang. Khususnya di tempat saya ini teman-teman, ya mungkin juga ada galian-galian tikus, namun saya tidak tahu di mana. Ya, nggak seperti di Sulawesi Tengah itu banyak penambang aktif. Kalau di sini ya paling pun di sungai pun juga jarang-jarang ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, kalau saya lagi ngebolang ke sungai itu, kebanyakan saya aja sendiri itu, sejauh mata memandang itu nggak ada siapa-siapa. Saya tidak tahu kenapa. Ya mungkin orang nggak terlalu tertarik atau dia ada pekerjaan lain. Yang jelas dari dulu itu sampai hari ini tuh ya begitu-begitu aja itu. Namun kalau ada orang yang baru masuk itu memang dilarang. Ya memang dilarang itu kalau ada orang masuk, kecuali kalau orang pribumi sendiri itu ya enggak lah, itu paling dikasih tahu saja bahwa hati-hati, karena itu banyak binatang-binatang begitu kan, kayak ular apa segala macam itu. Ya paling itu saja. Kalau untuk mau melarang kerja di sungai, kalau untuk orang luar ya memang dilarang, tapi kalau untuk orang sini sendiri ya enggak. Nah, meskipun begitu tuh enggak ada yang kerja, paling 1-2 aja, kebanyakan saya aja sendiri. Nah, kalau di sungai lain seputaran Sulawesi sini ya banyak. Nah cuman kalau di tempat saya itu ya kurang, boleh dikatakan saya lah RT-nya tuh. Saking sepinya itu di sungai. Baiknya ya, dicemplungin aja karbitnya itu, cemplungin aja, biarkan saja dia semalaman dulu, ntar besok lihat. Cuman endapannya itu akan banyak, karena eh,
biasanya kan karbit itu kan ada batu-batunya itu. Ya kalau bisa janganlah dimasukkan itu, karena itu akan banyak jadinya nanti endapan itu. Ya tidak apa-apa kalau saudara sudah lihai dalam melogamkan, ya tidak apa-apa. Nah, namun kalau masih belajar melogamkan terus pakai endapan karbit itu bisa bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat endapan itu. Banyak endapan itu jadinya. Ya, lebih baik mengendapkan pakai soda api itu. Ya, karena yang banyak itu paling garam-garam kimia itu dikeringkan itu bisa menyusut. Kemarin saya ada tunjukkan tutorialnya mengendapkan regia yang diendapkan pakai soda api. Jadi 1 mangkok penuh itu pada saat kita bakar dulu itu bisa menyusut dan sedikit. Kalau karbit ya enggak, banyak itu. Kalau karbit jelas itu regianya misalnya berapa berapa mili, 1/2 liter misalnya regianya, terus kita mau endapkan itu diencerin dulu, atau air cukim itu diencerin, itu ditambah itu ditambah air cukimnya itu kalau mau diendapkan pakai karbit. Dan biasanya mengendapkan pakai karbit itu sedang berburu palladium tuh ya, karena kalau misalnya Ki atau kalium iodin itu nggak ada, ya pakai karbit bisa. Nah, namun itu kalau dapat palladium itu ya biasanya kualitasnya itu ya mungkin di bawah dari 40%. Itu kualitas kandungan itu logam yang kita dapat dari endapan karbit itu. Kalau saya kebanyakan itu ngolah emas dan perak aja. Saya nggak terlalu fokus mencari yang itu, kecuali kalau elektronik. Nah itu teman-teman ya, kalau untuk batuan-batuan alam itu saya lebih sering berburu itu emas dan perak saja. Lagian itu menjualnya juga agak mudah. Kalau di sini palladiumnya mau dapat 1 gram mau jual kemana? 1 gram. Nah, kalau banyak-banyak ya bolehlah. Tapi kalau emas kan dapat 1 kaca atau 100 mili pun juga udah laku. Ya itulah. Nah, makanya saya lebih condong mengolah ke emas aja dan perak. Ya, tadinya ini saya mau membahas tentang itu karena banyak teman-teman yang masalah pelogaman ya. Jadi makanya itu saya putuskan untuk live saja. Mudah-mudahan teman itu ada melihat bahwa sebenarnya kalau kita mau melogamkan itu nggak perlu lama juga, karena dia bilang bahwa saya melogamkan itu sampai 5 jam. Ya saya nggak tahu kenapa selama itu, karena beberapa tutorial kami kan saya ada tunjukkan bahwa melogamkan itu jangan sekaligus, ya sedikit-sedikit aja, entah itu 1 sendok atau 2 sendok. Ya jadi kalau satu kaligus misalnya pasir hitam kita melogamkan itu memang sulit. Kalau hanya modal pakai blender langsung dilogamkan 1 kilo, ya logamkan aja tapi sedikit-sedikit, jangan langsung banyak-banyak. Ya bisa tembaganya udah dimasukin atau tembaganya belakangan itu bisa. Jadi pada saat kita melogamkan buat aja di situ seencer mungkin, lebih encer lebih bagus. Saya lebih condong menyarankan untuk menggunakan soda as dan borak ya, karena itu kalau kita menggunakan soda as itu kan seperti soda api, namun soda as itu tidak membuat koi itu rapuh. Kalau soda api koinya itu cepat pecah ya. Kalau dia encer tuh teman-teman enak, itu tenggelam, itu pasti borak yang kita tuang nanti itu biasanya hitam ya. Kalau borak yang kita tuang itu warnanya masih warna coklat, warna apa, berarti ada logam yang ikut. Jadi borak itu belum matang juga jadinya itu. Nah, kalau borak yang kita tuang itu sudah matang, itu warnanya hitam ya. Jadi dia bawa pengotor itu. Kalau dia masih berwarna coklat ya berarti ada logam yang di bawah, karena borak sendiri itu bisa mengurai tembaga. Nah, coba saja itu dilogamkan, sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa borak yang habis digunakan melogamkan,
Coba saja saudara ambil. Kalau masih berwarna coklat, itu masih ada logam di situ. Dibakar, tambahkan dia soda as, boleh juga soda api itu. Nah, buat jasa encer mungkin biasanya ada logam nanti didapat. Ya, karena boraknya sendiri masih berwarna coklat atau kadang-kadang warna kemerah-merahan gitu, kayak merah maron gitu. Itu masih ada logamnya itu. Nah, borak yang matang itu warnanya hitam. Nah, itu kalau sudah hitam dia itu biasanya ya ada sih yang ngikut, cuma nggak seberapa itu. Makanya sisa-sisa pengolahan kita itu masih ada orang yang bisa olah. Ya itu coba bayangkan temannya, pembuangan kita itu masih diolah dengan orang, saking terampilnya orang itu. Ya ilmunya tinggi lagi tuh. Sudirman Ardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat hadir bang. Wah. Waalaikumsalam. Enggak juga, kita ini hanya sekedar apa teman-temannya, bahwa lebih akrab lah. Enggak apa namanya ya, aku kan enggak melihat teman wah seperti apa. Jadi saya merasa ya kalau siaran langsung begini ya mudah-mudahan saja saya bisa lebih akrab sama teman-teman. Ya saya bukan orang pintar ya teman-teman ya. Ya mungkin saya lah sama dengan teman-teman. Ya mungkin karena lebih dulu aja, hanya itu aja perbedaannya. Ya, saya juga seperti teman-teman juga belajar. Jadi jangan dikira bahwa pengolah yang sudah bisa mengolah itu membuat segalanya jadi mudah. Enggak seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri tutorial kami itu sejak dari awal sampai hari ini itu. Ya perbedaannya itu enggak terlalu jauh, karena memang teman-teman ya, mengolah emas itu memang butuh nyali itu, butuh keberanian ya teman-teman. Ya kita mau beli semikal itu bukan murah, mahal. Ya itu enggak ada jaminan 100% akan berhasil, meskipun kita tahu caranya. Enggak ada jaminan. Jadi ya, butuh keberanian juga untuk terjun ke dunia semacam ini. Nah, namun kembali lagi bahwa sulitnya pekerjaan yang kadang-kadang membuat kita itu harus lebih kreatif lagi. Ya karena memang emas ya cara kerjanya seperti itu. Kalau sekedar mau nambang ya tinggal beli mesin seperti ini. Tuh. Nah, baru buat stang karpetnya begini. Nah, udah jadi. Nah, tinggal pasang selang, cari lokasi. Ya, namun kalau musim banjir tentu kita tidak bisa kerja seperti itu, atau musim penghujan. Kita memerlukan tempat kerja lain. Ya, jadilah kita belajar ngolah batu. Jadi pada saat musim penghujan atau lagi apa, ya lebih baik kita di rumah aja itu. Dan kalau mau belajar ngolah batu, teman-teman jangan pikirkan untuk mau dapat sekian dulu, jangan teman-teman. Maksud saya pelajarilah dulu teknik-tekniknya, ilmu-ilmunya pelajari dulu, jenis-jenis batunya. Setelah itu kita berburu emas dengan cara ya seperti ini, berburunya di rumah aja, materialnya yang kita bawa. Makanya beberapa tutorial itu saya sengaja menunjukkan galian-galian C, atau itu karena galian C itu juga berpotensi banyak emasnya, cuman orang tidak menyadari itu. Ya, saya kan ini galian-galian C ini yang saya olah itu, orang tidak menyadari itu. Jadi kalau ada yang datang ke sini, saya bilang bahwa ya adalah cukuplah buat untuk makan itu. Ya kita nggak perlu muluk-muluk ya teman-teman ya. Kalau memang kita itu mau ngolah dan berharap mau dapat banyak, ya alhamdulillah. Ya cuman kan diukur lagi dari peralatan kita itu. Maksud saya kalau kita mau nangkap kakap, ya kita harus menggunakan umpan yang baik juga, yang bagus juga. Jadi perbaiki peralatannya, lengkapi peralatannya, cara kerjanya bagaimana, pelajari baik-baik, barulah kita berpikir gimana caranya ini dapat yang gede-gede gitu. Yang jelas kalau ngolah material sedikit, dapatnya sedikit juga.
Kalau kita ngolah material banyak ya insya Allah kesempatan itu besar kita dapat emas yang agak besar juga. Ya, makanya saya bela-belain itu bikin tong itu. Ya, kita bela-belain. Dan ya kayak semacam bertaruh lah saya di situ ya teman-teman ya. Beda kalau kita itu dari awal sudah punya modal usaha. Nah sekarang kan macam saya kan cuma modal keterampilan aja tuh. Modal keterampilan aja. Nah, dan bagaimana caranya supaya yang di kepala kita itu bisa kita eksekusi itu. Ya jadilah itu saya ngebolang ke sungai mencari butiran-butiran emas yang seperti yang teman-teman lihat di video kita. Nah terus kita bisa nyimpan sedikit demi sedikit. Ya semacam itu aja teman-teman. Jadi kalau buka usaha semacam ini, perbedaan yang paling besar kalau kita itu bergeraknya belum punya peralatan itu lambat. Ya materialnya banyak, peralatannya tidak mendukung itu. Ya. Jadi tapi jangan berputus asa karena itu kan hanya masalah waktu aja teman-teman. Tidak apa-apa. Itu saya selalu bilang sama teman-teman atau yang ada di sini, iyalah kalau umur panjang ya jangan lihat sekarang. Entah itu nanti 5 tahun ke depan itu mudah-mudahan saja Tuhan kasih kita kemudahan tuh. Saya rasa Tuhan akan beri itu. Nah, cuman kan kita hanya perlu sabar aja teman-teman ya. Kayak teman-teman mau belajar kan ya sabar dulu belajar teman-teman. Saya akan tunjukkan teman-teman. Ngapain saya mau tutup-tutup? Aku tidak bawa mati juga kok yang seperti ini. Saya juga belajar sama orang. Iya, saya bukan pencipta teman-teman. Hanya belajar juga dengan orang-orang. Ya, inilah jadi mudah-mudahan saja teman-temanku itu bisa lebih semangat lagi. Ya, jangan dikira bahwa kita sudah bisa mengolah itu semuanya segala sesuatunya jadi mudah. Tidak teman-teman. Perjuangan tidak sampai di situ. Itu perjuangannya baru dimulai teman-teman. Sahabat sudah bisa ngolah, sudah bisa olah pasir hitam, udah ketemu materialnya di mana. Ya, ceritanya baru dimulai itu. Ya, baru masuk gerbang kita itu. Entah di gerbang itu nanti ada gerbang lagi ya. Pokoknya masuk aja dulu. Ya, gitulah tadi bahwa material yang kita jumpai itu ya kadang-kadang ada yang bagus isinya, kadang-kadang ada yang sedikit. Ya. Dan ada juga ini teman-teman yang mau olah material itu kadang dia nanya itu apa saja yang disiapkan itu. Jadi saya bilang sama dia bahwa untuk menyiapkan peralatan emas itu yang paling utama lah dulu kayak semacam pembakaran, blendernya, tabung oksi, sama tromolnya, entah itu tromol kecil. Itu intinya teman-teman, itu mudah sekali tanpa shaking table, tanpa tong itu kita sudah bisa dapat emas walaupun jumlahnya sedikit. Yang penting kita sudah punya itu blendernya dengan tromolnya ya, yang alat giling di belakang kita itu tuh. Ya yang penting kita sudah punya itu dulu ya, karena nanti material itu kita bisa olah dalam jumlah yang skala kecil. Kita bisa olah sistem basah di ember, di drum. Itu banyak banyak caranya, yang penting materialnya itu halus dulu. Karena saya yakin material di tempat teman-teman itu banyak juga. Ya enggak berarti bahwa di sini material enggak, di tempat teman itu banyak juga material. Hanya mungkin teman-teman baru mau mendalamin saja. Ya, sebenarnya material itu banyak, pasir hitam di sana banyak, di sini juga banyak. Ya, karena pasir hitam biasanya itu kalau kita olah sistem tong, biasanya ya itu saya sih nggak pernah ngolah sampai itu, hanya sebatas menguji saja karena kemarin-kemarin kan kami tidak punya tong. Sempat saya ngetong juga satu kali beberapa bulan yang lalu, itu kan tongnya itu kan jebol ya. Jadi ya alhamdulillah ini ada tongnya ya, inilah kita mau rencana mau ngisi. Dan
pasir hitam akan saya tong juga nanti. Nah, mungkin beberapa kali pengolahan itu setelah itu saya melirik ke pasir hitam, karena pasir hitam kalau kita ukur dalam 1 tonnya itu bisa membawa emas itu kurang lebih 40 gram. Nah, dalam 1 tonnya pasir hitam itu. Namun itu pasir hitam dihaluskan. Karena kalau dia kasar-kasar begitu itu susah, kebanyakan membeku dia di dalam tong itu. Jadi lebih baik ya kalau mau diolah tong ya dihaluskan dulu, digiling dulu pasir hitam itu. Nah, jadi ya cara kerjanya kan sudah saya tunjukkan di tutorial kalau pasir hitam itu diolah tong itu seperti apa. Dan itu memang bisa. Karena kalau kita giling emasnya itu kan akan hancur juga, itu lebih mudah. Kalau emasnya itu agak kasar itu lebih ya nggak bisa ditangkap karbon kalau emasnya kasar. Lama juga dia terkikis sama air CN itu. Nah, itu tujuannya lah kalau kita punya alat penggiling itu kan bisa itu. Semakin halus itu semakin baik, teman-teman. Pokoknya jangan masukin ke dalam tong itu kalau masih bisa diraba. Ya, kalau sedikit ya nggak apa-apa lah. Namun kalau material yang kita mau olah dan masukkan ke tong itu 40% kasar, itu ya sebaiknya disaring lah, janganlah dikasih masuk karena percuma juga. Ya, dan pemberian kapur itu jangan langsung dituang begitu tuh. Kapurnya itu bisa memenuhi karbon. Kasih aja airnya aja yang masukkan ke dalam, ampas kapurnya jangan. Beda kalau sistem siram rendam. Karena kita sirkulasi dengan cara siram rendam itu kan membutuhkan waktu lebih lama, 15 sampai 25 hari. Ya kalau untuk skala 100 kilo itu ya bisa 2-3 hari itu ya udah bisa. Yang jelas lebih lama daripada sistem tong itu kan hanya itu saja itu. Selama-lamanya kalau sistem tong itu paling mentok 70 jam. Kebanyakan juga teman-teman itu ngolah sistem tong itu 36 jam. Nah, namun kembali lagi jurus apa yang kita gunakan kalau material itu diolah tong. Apakah sama? Ya itu mirip tapi tidak sama. Pasir hitam diolah tong dengan material batuan diolah tong. Batuan yang mengandung pirit diolah tong. Itu mirip tapi tidak sama. Ya, ada material yang memang diperlakukan khusus, ada yang nggak perlu perlakuan khusus. Terutama yang banyak piritnya itu memang butuh perlakuan khusus. Karena kalau banyak pirit, emas ada di dalam pirit itu ya jelas nggak bisa diregi, nggak bisa di cyanida, nggak kena. Harus dikupas dulu tuh wanunya apa sulfidanya itu barulah bisa. Ya, harus dibebaskan dulu emas itu dari sulfida itu. Muhammad Hatta, Bang, konsentrat. Nah, dengan campuran sedikit kuarsa agak berat melogam. Bagaimana cara agar lebih ringan melogamkan? Ya, itu kembali lagi bahwa yang Muhammad Hatta gunakan itu apakah borak atau ada puluk lain seperti itu, seperti soda as, ya, atau boraknya sedikit. Ya, jadi inilah gunanya kita menggunakan logam kolektor agar suhu yang kita perlukan di dalam koi itu cepat naik, cepat panas. Nah, itu berbeda sekali ya teman-teman ya kalau kita melogamkan sesuatu konsentrat atau endapan-endapan kotor tanpa menggunakan logam kolektor itu berbeda. Coba perhatikan, lebih mudah panas, lebih mantap kalau kita menggunakan logam kolektor. Jadi panas dari logam itu kan bisa memancing logam-logam yang di sekitarnya itu agar mudah panas juga. Ya, itulah tujuan-tujuan lain dari penggunaan kolektor. Kan mudah saja tuh nanti kita cukim. Yang penting kolektor itu nanti logam bullion itu kita bersihkan dengan timah. Ya, itu caranya kan sudah beberapa kali kami tunjukkan lewat tutorial. Nah, jadi jangan teman-teman jangan mau diakalin sama barang itu. Kita lah yang akalin barang itu teman-teman. Kalau dia bandel ya pokoknya gimana caranya lah supaya apa itu. Yang penting
kami sudah memberitahu dasar-dasarnya tuh. Tinggal teman-teman yang itu entah itu suhunya dinaikkan, suhu blendernya maksudnya kan, suhu apinya dinaikkan, pasti dia bisa melogam kalau ada logam kolektor di situ. Kalau langsung konsentrat, eh, saya lebih menyarankan teman-teman kalau melogamkan konsentrat, lebih baik menggunakan kolektor. Ya, itu lebih baik. Karena itu sebagai logam untuk pengumpul, tugasnya untuk mengumpulkan. Teman-teman nggak terlalu ribet melogamkannya kalau pakai kolektor, makanya saya sarankan. Walaupun bisa kita melogam tanpa menggunakan kolektor, namun di sini kan teman-teman mau belajar ya. Dan jangankan orang mau belajar, orang yang senior pun juga itu selalu menggunakan logam kolektor. Jadi gimana tidak pentingnya logam kolektor itu? Yang senior saja lakukan, apalagi kita yang baru belajar. Ya, jadi gunakan logam kolektor. Itu kuarsanya itu nanti hancur juga itu. Di anu sama borak, dipisahkan sama borak gitu. Ya, kalau bisa tambahkanlah soda as. Nggak ada soda as, soda api pun bisa. Nah, namun siap-siap aja karena soda api itu biasanya membuat koi itu mudah pecah. Ya, teman-teman. Atuk Jusli bin Engal. Salam sahabat. Terima kasih, salam kembali. Ya, Bang, apa ini Suhardiman Ardi. Bang, ion logam sudah saya bakar pakai tembaga namun tidak menyatu. Tidak menyatu penuh menggunakan tos bakar biasa, bagaimana menyatu sempurna, Bang? Oh. Eh ya saya nggak tahu kalau pakai tos ya. Karena kalau kita mau membakar itu memang kita memerlukan suhu di atas 1000. Ya, itu tadi saya bilang teman-teman bahwa kalau bisa gunakan blender lah. Karena itu suhunya itu jelas itu jauh lebih panas dari tos itu. Kecuali kalau modelnya seperti tungku ya, yang bisa kita kurung panas itu sampai suhunya bisa 1000. Namun di sini kita membutuhkan lebih 1000, entah itu 1500, 1600. Karena di situ tuh bukan cuma emas aja yang ada tuh, mungkin di situ ada platinum yang suhunya lebih tinggi dari itu. Dan kalau itu nggak bisa melogam, mempengaruhi yang lain, itu kadang banyak tercecer itu kadang. Jadi sebaiknya gunakan blender lah ya. Hampir semua pemilik-pemilik channel yang menunjukkan cara kerja melogamkan itu biasanya mereka menggunakan blender. Jadi jarang ada yang menunjukkan pakai tos itu karena suhu yang diperlukan untuk mau melogamkan itu ya teman-teman ya memang tinggi. Ya, saya pun tidak menyarankan pakai itu. Dan ya kembali tadi bahwa memang jangan kaget kalau biaya yang kita perlukan untuk mengolah seperti ini itu memang ya tergolong besar ya bagi kita yang artinya modalnya pas-pasan. Makanya itu kembali lagi kita harus cari dulu sumber penghasilan yang lain agar kita bisa memenuhi peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Nah, kalau untuk alat yang teman gunakan ini, alat bakar ini itu bisa juga, namun sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Saya minta maaf teman. Kalau bisa gunakan blender lah. Itu lebih mudah tuh. Ya, kalau orang kerja emas baru setahun itu saya pikir itu masih pemula itu. Ya, dan ya kalau hanya setahun kita belajar itu saya pikir itu masih pemula. Karena apa ya? Kerja emas itu memang membutuhkan keterampilan yang lama, lumayan lama ya teman-teman ya. Agar kita bisa menguasai itu pun belum terlalu, itu paling setengah aja kita kuasai itu. Kalau masih kerja 2-3 tahun itu belum-beluman itu. Ya karena saya sendiri itu udah lama banget ya teman-teman ya. Ya.
Jadi saya sarankan untuk gunakan alat bakar yang memang suhunya itu bisa sampai 1500, seperti blender. Ya, itu bisa mengurangi risiko kehilangan emas. Karena kalau itu sesuatu yang kita bakar nggak bisa melogam, ya tentu kan risiko kita lebih besar kehilangan emas. Tapi kalau menggunakan suhu atau alat bakar yang bisa mencapai suhu 1500, itu dia mudah melogam, yang seperti teman-teman lihat. Insya Allah emas itu akan berkurang hilangnya, itu nggak terlalu banyak. Walaupun ada ya nggak terlalu banyak. Makanya teman-teman, beberapa kali saya tekankan itu dari pelogaman lah itu yang harus diperlancar itu. Kalau masalah regia itu itu lebih mudah dibanding melogamkan itu. Tinggal teman-teman catat takaran-takarannya, udah kasih itu. Tapi kalau melogamkan kan berbeda itu. Jadi itu dulu yang dipertajam, melogamkan. Kalau uh, belajar melogamkan. Tapi kalau untuk masalah material, batuan pirit khususnya, saya lebih condong kepada teman-teman untuk di tahap perostingannya. Ya, karena material pirit itu kan nggak kelihatan emasnya. Gimana caranya supaya kita bisa kelihatan emasnya? Ya, itu di roasting, roasting yang betul-betul panas. Biasanya kalau sudah dilakukan demikian tanpa diberi HF, pokoknya langsung aja di roasting sedemikian itu, nggak usah kasih obat-obatan, nggak usah, roasting aja. Biasanya pirit itu pergi, dan itu emas-emas itu biasanya akan muncul semacam itu. Saya sudah beberapa kali mencoba teman-temannya. Beberapa waktu saya mencoba menggunakan HF. Beberapa waktu saya merosting tidak menggunakan apa-apa sama sekali. Sebagian waktu saya saya merosting material sebatas dia hitam saja. Terus saya merosting lagi, setelah dia menghitam dibuat lebih hangus lagi itu. Ternyata memang membawa teman-teman, membawa perubahan besar. Bahwa kita merosting terus dikasih campuran HF, itu gimana ya? Sebenarnya begini, tanpa dikasih HF pun juga bisa. Ya, jadi bukan kimia itu yang membuat itu ada perubahan, tapi roastingan itu. Teman-teman bisa membedakan batuan pirit yang kita haluskan ya teman-teman ya. Di roasting dengan tidak, itu berbeda betul itu. Apalagi kalau sudah ada butiran-butiran emas di situ sedikit, teman-teman boleh pisahkan jadi dua tempat itu. Kadang-kadang lebih banyak yang pada saat di roasting, kadang-kadang lebih banyak itu. Ya, aku sudah mencoba beberapa kali. Dan kalau sudah sampai di tahap begitu kan lebih mudah teman-teman, lebih kelihatan emasnya. Artinya lebih bersemangat kita mengolah material itu. Kalau untuk material yang akan kita mau olah, saya lebih condong menyarankan teman-teman, kalau material pirit itu fokuslah di tahap perostingan. Ya, kalau soal regianya teman-teman bisa tanyakan aja tuh takarannya berapa. Nah, namun kalau materialnya tidak bagus di tahap perostingan, itu hampir saya bilang nihil teman-teman. Jadi roastingannya itu bisa menentukan juga tuh berhasil atau tidaknya kita. Nah, kembali lagi, kalau untuk mau melogamkan ya bisa. Namun kalau melogamkan material yang sudah di roasting dengan yang tidak di roasting itu berbeda teman-teman. Ya, itu sangat berbeda. Saya memang belum kupas teman-teman ya cara melogamkan material batuan pirit yang tanpa di roasting, karena kita tidak menggunakan borak. Ya, melogamkan semacam itu tuh memerlukan silika, pokoknya banyak teman-teman. Ya, kadang-kadang kita menggunakan besi yang kita pakai kita jadikan fluk besi itu. Ya, makanya saya lebih menyarankan teman-teman roasting dulu material itu baru dilogamkan. Karena kalau material itu sudah di roasting, sulfidanya kan sudah pergi tuh. Kita tuh menggunakan aja itu borak bisa, kasih tembaga itu bisa. Kalau batuan pirit kita melogamkan langsung, kalau pemula ya nggak usah lah teman-teman. Ya itu, ya saya bilang ya
dapat untung, cuma untung capek aja, karena nggak mungkin bisa didapat emasnya kalau hanya itu pakai plug borak aja. Itu enggak, itu kadang-kadang kita menggunakan 5 jenis itu digabung jadi satu tuh. Ya makanya saya menyarankan teman-teman untuk merosting material pirit itu, agar kita tidak usah gunakan yang 5 campuran itu, kita cukup gunakan borak aja itu bisa. Ya jadi kita jangan mau diakalin sama itu barang yang mau kita olah, kita lah yang akalin dia gimana caranya supaya dia nurut sama kita. Nah, makanya jangan belajar satu cara aja teman-teman, pokoknya berbagai cara itu kita pelajari. Karena ya saya kadang-kadang bosan juga tuh teman-teman ya, mau menjelaskan ya itu aja itu, tapi mau bagaimana kalau banyak yang bertanya tuh, banyak teman-teman yang nanya itu ya, kasihan juga kalau saya nggak jawab tuh ya. Saya mau jawab sementara saya sudah ungkapkan beberapa kali. Biasanya ada teman-teman yang masuk ke channel kita, jujur saya katakan kepada teman-temanku semua ini, saya itu nggak tahu yang namanya modifikasi tutorial atau gimana, ya nggak tahu. Saya cuma bisa motong aja itu. Jadi ya bagaimana ya tuh, itu di tutorial itu kan kita harus buat dia susun, ada urutan-urutannya tuh. Jadi setelah dia nonton video kita, dia bisa nonton yang lainnya tuh. Itu kadang-kadang ada yang bisa begitu, kadang-kadang enggak. Nah kalau saya lihat tutorial-tutorial teman-teman yang lain, kok dia rapi banget ya. Nah, kadang-kadang dia buat dia seperti ini tuh, kok rapi, dia ada edit-editannya. Kalau saya nggak tahu teman-teman, aku memang tidak tahu, jujur saya katakan bahwa aku tidak tahu. Saya cuma cukup saya videokan aja itu. Kadang-kadang saya apa namanya, saya anu aja di handphone, bukan video itu dipotong, bukan, jalannya kamera itu saya hentikan itu, nanti baru sambung lagi ya. Begitu aja tuh, nggak ada lagi embel-embelnya. Jadi kadang-kadang itu tutorial yang sudah saya tunjukkan beberapa kali itu, teman-teman selalu nanya ada nggak tutorial yang ini. Nah jadi saya kirim ulang lagi tuh linknya sama dia itu melalui WA, kadang-kadang melalui Messenger ya. Jadi saya berpikir, oh, berarti dia nggak lihat ini tutorial kita ini, padahal dari sambungannya ini tuh kadang-kadang saya kasih judul yang lain. Dan jujur aja saya katakan teman bahwa tutorial saya itu real, itu memang yang seperti saya lakukan ya. Soal endapan itu ya memang itu betul-betul seperti itu. Nah, makanya kemarin itu saya memang kaget itu dapat endapan dari konsentrat yang saya bakar hanya sebanyak itu ya. Memang saya kaget teman-teman. Dan kalau konsentrat sebanyak itu saya regia, biasanya endapan itu biasanya berbeda ya. Lebih banyak endapan yang saya dapatkan ketika saya logamkan daripada saya regia. Karena apa? Karena kalau emas itu sudah berbentuk aluvial, itu meregianya itu lambat. Itu lambat. Nah, teman-teman ngetes ini material ini di regia ini, oh nggak ada emasnya ini, padahal ada. Cuma butuh waktu untuk meregia itu karena emasnya udah jadi. Ya makanya itu saya lebih memilih untuk dilogamkan aja. Kalaupun saya regia itu hanya sekedar menunjukkan bahwa kalau meregia itu ya seperti ini. Kalau kita meregia material batuan atau material konsentrat terus tidak dapat emas, bukan berarti material itu nggak ada emasnya ya, karena emas aluvial itu ya sulit diregia ya, bisanya dilogamkan baru bisa diambil ya. Jadi usahakan kalau mau ngolah material itu gunakan dua cara. Kalau mau di regia ya regialah, tapi sebagian dari material itu dilogamkan juga agar tahu perbedaannya. Oh semacam ini ya. Nah seperti itu maksud saya teman-teman. Gembong yogi gembong ikut nyimak bosku sambil ngopi. Terima kasih tuh, kopinya juga ada nih.
tuh dibikinkan anak tuh. Ya makanya habis selesai kerja ini eh, saya mau sapa teman-teman dulu lah, mana tahu ada teman-teman yang lagi belajar melogamkan tuh atau belajar meregia tuh, dan ada permasalahan yang mau ditanyakan. Ya mudah-mudahan saya bisa jawab. Silakan tanya. Ya. Sek 19, salam, selamat malam, ikut nyimak. Ya, selamat malam juga teman-teman. Saya jujur aja teman-teman ya, saya bukan guru. Ya, kalau guru itu teman-temannya punya sertifikat, punya pengolahan yang besar tuh. Sementara saya ya saya masih merintis juga teman-teman. Kalau Tuhan kasih kemudahan ya. Tapi kalau misalnya belum dikasih kemudahan ya masih tetaplah begini-begini. Ya, ini hanya sekedar anu saja teman-teman ya. Apa namanya kan? Siapa tahu saja teman-teman mau bertanya. Orang kan bilang malu bertanya sesat di jalan tuh. Ya anggaplah semacam itu. Jadi tempat kita bertanya di jalan kan tentu bukanlah guru. Ya samalah seperti itu teman-teman. Ya, saya bukan guru, saya tidak merasa lebih pintar dari teman-teman, enggak. Karena kadang-kadang juga ada teman yang menganggap kita itu seperti apa ya. Sebetulnya enggak bagus teman-teman, tuh dapat puji-pujian itu tidak bagus. Itu bisa membuat kita itu bodoh tuh teman-teman. Saya minta maaf ya, kalau mau berterima kasih aja teman-teman. Enggak usah lagi ditambah-tambah atau apa. Itu enggak baik bagi saya teman-teman. Saya samalah seperti teman-teman juga tuh. Anggap aja saya itu teman atau apa ya udah, nggak perlu anggap saya seperti guru tuh. Itu lebih ada jaraknya itu teman-teman. Kalau teman-teman anggap saya seperti sahabat kan lebih dekat daripada guru tuh apa itu. Saya sekarang lagi merendam material memakai nitrat ya. Nitrat dan nitrit itu berbeda ya teman-teman ya. Nitrit bisa jadi nitrat, sementara nitrat tidak bisa jadi nitrit. Nitrit itu biasanya digunakan untuk campuran-campuran untuk mengembungkan roti apa segala. Memakai nitrat tambah garam, tambah KNO3, urea, tahu apa nanti jadinya karena lagi uji coba. Kita kira-kira gimana ya Bang ya? Terima kasih. Ya, nitrat sama garam tambah KNO3. KNO3 itu yang dari pupuk buah ya. Tambah urea, tambah natrium lagi. Tahu apa nanti jadinya karena iya. Merendam apa ini tuh? Maksud saya ini siapa yang ngajarin seperti itu teman-teman? Kok banyak betul campurannya? Nitrat tambah garam. Nah, jadinya kayak regia jadinya ini barang ini. Regia nanggung. Tambah pupuk urea. Baru iya maksud saya ini direndam di maksud saya begini, aku bingung mau menjawabnya karena di treatment juga enggak kayak gitu juga. uh, ya kalau bisa diperjelas lagi saudaraku. Itu mau tujuannya mau apa itu? Mau direndam sistem siram rendam kah atau lagi apa ini itu? Pakai tujuannya nanti mau pakai CN kah? Ini mau ya, soalnya ini kalau kita mau merendam material untuk tujuan di treatment itu pakai asam sulfat aja bisa itu, campur HF itu pakai asam sulfat aja bisa itu. pH-nya itu kalau untuk treatment itu usahakan pH 4 aja, nggak usah asam-asam banget karena nanti ketika terlalu asam itu pada saat kita mau pH rubah itu endapan itu banyak jadinya, karena nanti ujung-ujungnya kita gunakan karbon untuk menangkap. Kalaupun bisa ditangkap menggunakan electrowinning dan lain-lain,
itulah kadang-kadang banyak yang menghitam itu, dikira itu emas atau apa, itu garam-garam kimia, karena pada saat kita treatment ini material itu terlalu asam dia ya. Jadi apa ini maksudnya Kang, nanti batuannya kan hancur, nanti bisa nggak artinya menjadi bahan apa gitu. Oke teman-teman, jadi begini ya, saya salut karena teman-teman, karena teman SAK 19 ini sudah berjuang, berusaha ya untuk mau membuat batuan itu rapuh ya. Kalau batuan itu hanya sebatas 100 kilo ya teman-teman ya, nggak usah seperti ini tuh. Bakar aja batuan itu, bakar sedikit-sedikit. Itu mudah, itu rapuh batuannya itu. Karena tujuannya itu kan kita mau membuka pori-pori itu tuh. Nah, setelah dibakar, nanti direndam, itu pakai asam sulfat aja. Itu bisa membuka pori-pori itu. Kasih HF sedikit, jadi dia bisa menghancurkan silika kalau ada silika di dalam material itu. Namun biasanya kalau material sudah kita bakar, biasanya itu silikanya udah pecah duluan tuh. Berbeda kalau kita mengolah material dalam jumlah 1 ton ya, atau 2 ton. Kalau hanya 10 kilo, 20 kilo, anggaplah 100 kilo itu. Ya udah bakaran aja batu itu. Ya ikuti cara-cara itu. Ya karena memang batuan kalau dibakar itu mempermudah kita untuk mau mengolah selanjutnya. Kita mau haluskan juga lebih cepat, piritnya juga udah berkurang. Apalagi nanti kalau sudah digiling terus di roasting tuh makin mudah tuh. Nah, jadi maksud saya begini teman-teman, saya tidak pernah menganjurkan teman-teman ya, kalau mau ya itu pemborosan namanya tuh. Pemborosan, jangan terlalu teman-teman, istilahnya terlalu banyak memberikan kayak semacam kimia dan lain-lain itu justru justru kita ini sebagai pengolah teman, justru kita kalau metode seperti ini justru kebanyakan tidak menggunakan metode itu. Makanya kadang saya heran sama teman-teman, kenapa kamu ajarin sesuatu yang tidak pernah kau lakukan itu. Ya maksud saya yang kita lakukan itu, nah sementara yang saya lakukan, kalau kita mau merendam material itu tujuannya misalnya mau mentreatment tuh ya, gunakan itu saja, itu gunakan asam sulfat dengan hidrogen fluorida itu atau HF, itu gunakan itu saja itu. Tapi nggak usah banyak-banyak, cukup pH-nya itu pH 4 kalau tujuannya nanti mau lanjut ke sistem basah. Nah, namun nanti kalau misalnya tujuan kita ini berbeda, hanya sekedar membuat batu itu rapuh dan jumlahnya juga sedikit, itu teman-teman bakar aja. Itu dibakar itu lebih mantap tuh. Dibakar, irit kimia itu. Ya enggak berarti teman-teman bahwa nanti kita harus pakai ini itu segala kimia dan baru bisa dapat emas. Oh enggak teman-teman, saya menunjukkan caranya mengambil emas tanpa kimia itu tutorialnya sudah ada, cuman yang bisa melihat itu hanya yang berlangganan. Karena ada beberapa tutorial saya itu dicaplok sama orang. Apa nama channelnya itu ya, saya buka itu channelnya itu, dan terpaksa itu saya ada kirimkan sesuatu itu melalui email itu, karena dia mengambil video saya terus dia taruh di tutorialnya karena ada laporannya itu masuk bahwa video kita itu diambil orang. Ya itulah alasannya kenapa saya mulai berpikir untuk memindahkan itu ke sana. Yang sudah terlanjur sama teman-teman begini ya nggak apa-apa. Nah, namun kalau inti dari tutorial itu memang saya masukkan ke yang berlangganan. Saya minta maaf teman-teman ya, bukan saya bermaksud atau apa, hanya sekedar itu saja ya, yang penting itu yang saya lindungi itu teman-teman. Kalau yang masalah pologaman ya silakan itu download aja, bagi aja, tidak ada masalah, itu saya lebih bersyukur lagi. Nah cuman kalau intinya sudah itu saya biasanya pindahkan ke situ. Dan
Oh, maksudnya kan nanti bebatuannya kan hancur, nanti bisa nggak airnya menjadi bahan apa gitu. Oh gitu ya kan, ternyata tinggal bakar. Terima kasih Kang. Ya, material itu yang direndam sama asam tadi kalau bisa itu dinetralkan ya. Itu dinetralkan dengan air panas ya, direndam sama air panas. Karena material itu kalau dibakar nanti itu ada sisa-sisa kimia, itu sulit melogam ya teman-teman ya. Sulit melogam. Jadi maksud saya seperti ini itu. Sebagai teman ya, tentu kita memberi saran yang mana yang lebih mudah ya dilakukannya. Misalnya teman-teman mau mengolah batuan, ya, apa yang harus dilakukan dulu untuk mengolah batuan? Entah itu batuan yang banyak piritnya, entah itu batuan yang kuarsa. Kalau batuannya hanya sedikit, hanya sebatas 10 kilo, 20 kilo, itu teman-teman bakar aja. Itu dibakar, lanjut kita haluskan material itu, ya terus kita ambil konsentratnya. Namun yang lumpur yang ikut bersama air itu jangan dibuang, karena emas-emas yang seukuran mikroskopik itu kan ikut di air itu. Ya itulah nanti yang kita olah sistem basa atau sistem apa, sistem regia itu bisa itu. Sementara yang konsentrat yang hinggap di karpet itu yang kita logamkan. Jadi 10 kilo ini kita ambil intisari dari material itu yang berupa konsentrat. Namun kulitnya itu jangan dibuang, karena emas yang seukuran mikroskopik itu kan banyak juga teman-teman. Nah makanya kita olah berbeda itu dua. Jadi teman-teman bisa membedakan nanti hasil dari konsentrat, membakar konsentrat ini ada, bisa juga diregia atau bisa juga dilogamkan dengan lumpur yang ikut pada saat kita mau ambil konsentrat itu bisa kita olah. Nah, selanjutnya seperti sistem basa, kasih aja CN. Kalau material 10 kilo itu CN-nya itu paling 2-3 butir, enggak banyak-banyak CN itu, 2-3 butir saja. Namun kalau bisa, kalau ngolah sistem CN itu airnya harus panas, karena CN-nya kan juga sedikit, harus panas ya. Gunakan, tambahkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu biar yang seperti ini aja itu bisa itu teman-teman ya. Tuh, ini hidrogen peroksida yang kadar 3%. Ya ini sangat bisa ya tuh teman-teman ya tuh. Nah, nah itu banyak di apotek dijual tuh hidrogen semacam itu saja. Itu saya gunakan kalau untuk menyempel-nyempel ya. Saya ada juga hidrogen peroksida yang kadar 50-an persen ada. Nah cuman kalau untuk membantu itu, nah itu saya gunakan itu. Namun kalau ini tidak ada, yang 3% nggak ada, yang 50% apalagi, teman-teman bisa menggunakan minuman-minuman bersoda. Ya, itu kan kita mau menambah oksigen aja itu. Seperti ya, Coca-Cola itu bisa, Sprite juga bisa. Kadang minuman-minuman itu alkohol bisa juga untuk mengganti aja, walaupun tidak sebaik hidrogen peroksida. Namun eh, apa, minuman-minuman seperti itu bisa menambah kadar oksigen dalam rendaman basah kita. Itu kan kita hanya sekedar menambah kadar oksigennya saja ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan terpaku bahwa nanti nggak ada ini, nggak ada hidrogen peroksida baru. Nggak seperti itu teman-teman. Tanpa itu pun juga sebenarnya bisa tuh. Sama lah seperti sebuah mesin yang nggak gunakan turbo itu. Mesin yang nggak pakai turbo kan jalan juga, hidup juga, walaupun nggak sebaik mesin yang pakai turbo. Namun kalau turbonya nggak ada tetap aja jalan ya. Jadi awal-awalnya itu teman-teman ya, itu batunya itu dihancurkan. Namun sebelum dihancurkan kita bakar aja agar lebih mudah proses selanjutnya. Setelah itu nanti kita ambil konsentratnya ya. Kembali lagi bahwa siapkan dulu alat-alatnya seperti tromol-tromol kecil ya. Namanya teman-teman mau buka usaha ya, karena itu arahnya ini teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar tentang pengolahan, arahnya teman-teman itu nanti tujuannya ke arah situ, usaha ya.
aku nggak percaya kalau ada teman-teman yang bilang sekedar hobi. Iya, kalau sekarang hobi, tapi kedepannya nanti itu enggak jadinya. Itu jadinya nanti usaha tuh. Ya sama, saya juga dulu semacam itu. Hobi elektronik apa segala macam, ngolah handphone, ngolah apa segala. Tapi punya orang saya olahkan tuh sekedar hobi. Ya, akhirnya lama-lama mulai terpikir, ngapain mau ngolah batuannya handphonenya orang. Ya mending saya sekalian aja ini. Nah, jadilah saya itu beli mesin seperti ini ke sungai untuk itu. Jadi usahakan teman-teman ya, kalau mau berkecimpung ke dunia emas, yang paling utama itu tromolnya sama alat bakarnya itu. Kalau koi-koi itu kan pelengkap aja itu. Pokoknya itulah dulu yang diutamakan. Kalau itu ada, itu mudah kita untuk berbicara untuk melakukan. Material yang mau kita olahkan harus dihaluskan. Tentu beda kalau kita mau tumbuk material itu. Kalau dia 20 kilo itu nggak sebaik kalau kita gunakan tromol tuh. Mau berapa hari numbuknya itu teman-teman. Kalau pakai tromol itu kan agak mempermudah. Walaupun sebetulnya ditumbuk baru diayak itu bisa. Namun ya kalau memang bisa, ya kalau memang nggak ada ya apa boleh buat. Tapi kalau bisa ya belilah tromol dulu, alat bakar dulu, ya siap-siapkan alat perangnya. Nah baru tuh kita mulai melihat material itu. Kalau soal teman-teman mau belajar menguji material, jujur aja teman-teman ya, saya bukan Tuhan teman-teman. Namun kalau artinya begini, menguji material, jujur saya bilang sehari bisa tuh. 1 hari bisa. Kalau mau menguji material, caranya menguji material itu ya saya tidak tahu bagaimana. Yang jelas kalau ada yang saya pandu secara langsung itu untuk mau menguji material itu, saya rasa 1 hari dia bisa tuh. Ya ngapain kita mau berlama-lama kalau hanya sekedar menguji ya teman-teman ya, kan cuma sedikit. Beda kalau kita mau mengolah itu butuh beberapa hari itu ya. Jadi teman-teman kalau mau itu usahakan dulu itu alat-alatnya itu. Mana lagi saya teman-teman sendiri. Nah coba material yang saya giling itu saya mau penuh kantong itu 1 ton lebih tuh. Sendiri aja teman-teman. Tromolnya satu aja. Nah, tromolnya satu tuh. Nah, adalah alat-alat itu second table itu kan belakangan itu teman-teman ya. Kalau dulu-dulunya itu kan cuman pakai tromol aja dengan karpet dari kain yang berbahan bludru itu. Teman-teman bisa lihat tutorial kami itu yang sebelumnya itu kan begitu aja, sangat sederhana, dengan gabus-gabus itu, dengan tong yang terbuat dari drum ya kan, begitu aja itu. Sebelum drum itu aku pakai ember teman-teman. Jadi memang peralatan itu harus dipikirkan ya teman-teman ya. Tapi kalau memang nggak ada, belum mampu kita mau menyediakan alat-alat itu, berarti teman-teman itu hanya sekedar menguji saja material itu. Kita belum mencari uang di situ. Kalau sudah mau mencari uang, sudah masuk ke tahap mau mencari uang, berarti kita harus menyiapkan tromolnya, peti-peti buat nampung lumpurnya, kita harus punya tempat untuk nyusun karpet itu, karpet yang kain itu ya. Nanti ada hasil itu barulah kita mulai pikirkan untuk membeli plat buat latong yang agak-agak besar itu. Memang perjalanannya lama teman-teman. Saya sendiri setahun ini ya baru bisa punya tong itu kayak mimpi juga teman-teman. Namun kayak mana lagi kita yang namanya mau terjun ke usaha seperti ini itu teman-teman ya, sekelas perusahaan saja itu bertahun-tahun mereka baru bisa produksi, apalagi kalau yang macam kita. Nah apalagi kalau macam aku yang modalnya itu cuma modal nekat. Kalau keterampilan ya adalah teman-teman itu, insya Allah saya juga bisa teman. Mau model bagaimana juga insya Allah saya bisa teman-teman. Namun kita untuk mau memulai itu kan perlu biaya itu ya, perlu
mau beli ini, mau beli itu. Belum lagi kita mau ngolah material tuh. Yang kita mau makan sehari-hari itu apa coba? Nah, disitulah tantangannya sebagai pengolah itu, teman-teman. Jadi ya inilah yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman, bahwa kalau teman-teman mau berkecimpung ke dunia emas itu, jangan kaget soal modal yang kita butuhkan. Itu memang banyak. Orang warung jamu aja modalnya puluhan juta, teman-teman. Apalagi kalau mau punya usaha pengolahan batuan-batuan mengandung emas. Nah, ya cuman kembali lagi bahwa emas itu nggak perlu kita dapat kiloan tuh. 1 gram 2 gram aja itu wah udah luar biasa tuh, teman-teman. Jadi jangan putus asa ya, teman-teman ya. Saya juga sama lah seperti teman-teman juga. Nggak berarti bahwa orang tahu ilmu itu mudah segalanya, enggak, teman-teman. Justru perjuangannya baru dimulai ya. Memang kalau mau dapat emas itu, saya jujur saya bilang sama teman saya, setiap hari bisa dapat emas kalau hanya 1,5 gram itu bisa, itu cukup saya ke sungai aja itu udah bisa. Nah, namun kan saya nggak selalu bisa rutin ke sungai, teman-teman belum tahu itu apa kekurangannya kita itu menambang di sungai itu. Teman-teman hanya melihat enaknya aja tuh. Nah, salah satu tantangan yang terbesar dihadapi teman-teman kita di sungai itu kutu air itu. Ya, lambat itu pokoknya tangan itu luka-luka itu. Itu salah satu tantangannya itu. Belum lagi kita belum berbicara tentang jaraknya, tentang itu lokasinya itu. Ya. Kalau dapat lokasi yang enggak, artinya yang aman-aman, ya alhamdulillah. Namun kasihan banyak penambang-penambang yang lain itu tengah hutan. Itu betul-betul di hutan, itu perlu berhari-hari jalan kaki masuk tembus ke dalam. Ya. Nah, namun kalau teman-teman bisa belajar tentang material yang kita olah ini, ya nggak perlu juga sampai ke tengah hutan begitu. Karena galian-galian C itu juga banyak mengandung emas. Yang gunung-gunung itu yang ada jalur-jalur itu adalah jalur mineral. Dia tidak jadi semacam itu saja, tentu banyak alasan, makanya ada dia semacam menjadi jalur. Ada yang jalur-jalur berwarna putih, ada yang warna hitam, warna merah. Nah, seperti yang kami tunjukkan itu, bahwa di jalur galian C itu ada jalur emas. Ya, enggak tercipta begitu saja. Banyak alasan itu, teman-teman ya. Salah satunya yaitu jalur-jalur logam, tembaga, emas. Ya, namun memang tantangannya itu lumayan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman harus belajar. Kadang-kadang kita udah capek-capek ini melogamkan tuh nggak bisa melogam ini. Tentu nggak bisa melogam kalau nggak menggunakan logam kolektor. Ya, jadi pernah sewaktu saya ada berbicara sama teman-teman juga yang mau belajar, ngolah apa itu pasir hitam yang diolah itu mungkin ada 1 kiloan itu pasir hitam. Saya bilang jangan pernah berharap mengolah material 1 kilo terus dapat emas bergram-gram. Ya, jangan berharap seperti itu. Jadikan saja dulu material itu menjadi bulion, itu aja dulu. Kalau ada emasnya ya alhamdulillah, kamu kan belajar ya, bukan sedang mencari uang ya. Jadi tujuan saya untuk mengatakan hanya menyemangat aja, jangan dulu berpikir mau mencari emas bergram-gram. Fokus saja dulu logamkan pasir hitam itu dengan cara sedikit-sedikit, terus kasih tembaga, buat dia itu seencer mungkin. Kalau sudah banyak di dalam, sudah mau penuh itu koi, jadi tuanglah borak itu agar pengotornya juga berkurang, terus kasih borak baru. Nah, tentu emas-emas yang kita tidak bisa lihat secara langsung, itu dia ngumpul dengan yang lain, nah terus nanti menyatu di tembaga itu, dan untuk kita cukim. Nah, kalau 1 kilo itu biasanya itu, kalau macam kami ini
mengolah material pasir hitam 1/2 gram itu 1 kilo, tidak semua pasir hitam yang 1 kilo itu mengandung emas 1/2 gram. Ada bagian-bagiannya aja itu teman-teman ya. Misalnya materialnya itu 4 kilo misalnya, material itu 4 kilo, itu kita kurangin, jadilah dia 1 kilo. Terus kita olah, terus dapat emas 1/2 gram. Bukan 1 kilo itu menghasilkan emas 1/2 gram, bukan seperti itu teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita ngambil pasir hitam, tentu tidak semua material yang kita ambil itu adalah pasir besi. Kan ada juga pasir biasa. Nah, makanya kita kurangin itu. Kita kurangin itu menggunakan magnet, menggunakan apa saja. Tapi material itu yang kita pisahkan tadi jangan dibuang. Ya, karena kalau misalnya itu kita pisahkan dengan magnet, ada saja emas-emas butiran-butiran yang halus itu yang ikut bersama magnet itu. Dia terjepit dia sama besi itu pada saat di magnet, makanya dia ikut. Jadi berbeda kalau material jalur atau galian-galian tikus itu kan itu beda itu. Itu tanpa tanpa perlakuan yang khusus kita sudah bisa lihat emasnya. Wah, ini emasnya itu luar biasa itu. Ya, jalur memang. Memang jalurnya itu. Penanya emas itu. Ya, di galian-galian yang kedalaman sekian itu. Ya, kalau kayak semacam saya itu teman-teman ya, yang ngolah hanya batu sungai itu, galian-galian C, ya, yang nyata-nyata perlu perlakuan khusus baru ketemu emasnya. Ya, kan beda sekali. Saya cuma bilang sama teman-teman bahwa mengolah material itu bukan berarti bahwa 1 kilo itu dapat ini, enggak, itu selalu dikurangin, di ekstrak. Makanya kita tunjukkan tangkap konsentrat menggunakan karpet. Jadi material nanti itu akan terbagi, itu bagian-bagiannya akan terbagi itu. Jadi kita bisa olah itu teman-teman. Bagian yang satu dapat emas sekian, dapat yang satu dapat emas sekian. Nah, jadilah nanti kita simpulkan bahwa material ini dalam 1 tonnya mengandung emas sekian. Jadilah seperti itu. Ya, jadi saya harap teman-temanku yang memang mau belajar atau mau ada niat untuk mau usaha seperti ini, ya dipahami juga bahwa tidak mesti bahwa kita itu dapat pasir hitam itu atau material ini dapat emas segini. Enggak semacam itu juga teman-teman ya. Memang tidak semudah itu. Memang enggak semudah bahwa teman-teman lihat kita ngolah. Memang agak rumit juga tuh. Karena seperti contoh ya teman-temannya, kalau saya melogamkan itu, sebetulnya melogamkan itu lama juga teman-teman itu. 1,5 jam, kadang-kadang sampai 2 jam itu saya melogamkan untuk mau membersihkan bulion itu. Ya, itu sampai, tapi kalau sampai 4 jam 5 jam, oh enggak juga. Ya, kalau 2 jam itu berarti itu bulionnya itu banyak betul pengotornya. Nah, biasanya kalau untuk pasir hitam misalnya 1 kilo tuh pasir hitamnya saya olah, saya kurangin, biasanya dapat itu paling cuma 1 ons atau 2 ons. Nah, hari itu juga itu saya bisa logamkan dan pasir hitam itu bisa berubah jadi emas itu hanya kurang dari 2 jam kalau tidak salah itu. Kalau hanya sebatas 1 ons, jadi material 1 kilo yang dikurangi menjadi 1 ons. Dengan cara itu kita logamkan baru cukim. Setelah itu di endapan hitam tadi itu yang kita logamkan kan sebentar tuh, nggak pakai regia, nggak pakai apa, kan hanya sebatas menguji teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mau mengolah ke tingkat yang lebih banyak lagi, ya mulailah berpikir untuk membuat tong. Pasir hitam bisa diolah tong. Tapi digiling dulu, dikasih hancur dulu, dikasih halus, betul-betul halus. Seperti semen dikasih air, seperti itulah halusnya. Saya ada tunjukkan tuh teman-temannya, gimana halusnya material itu. Sampai-sampai nggak ada yang diraba lagi. Ya, makanya saya lakukan dengan cara memisahkan menggunakan peti-peti itu. Jadi yang kasar tentu dia singgap di peti, tetap nggak bisa lewat. Kalau yang halus tentu dia turun. Nah, saya buatlah
bak yang saya gali itu pakai terpal itu. Ya, jadilah, dan itulah yang mau naik ke atas. Kalau yang kasar-kasar itu kita giling lagi sampai dia benar-benar halus. Kalau dia belum halus jangan masukkan ke tong. Itu percuma juga. Nah, jadi kalau diolah tong ya teman-temannya, jangan sampai materialnya kasar. Atau mesnya 50 mes, 100 mes ya. Orang di mana-mana teman-teman pengolah bilang standar mes 200. Ya, atau paling tidak tepung, seperti tepung ya. Seperti itulah. Ya, semakin halus semakin baik. Ya, garis gol. Woi. Hadir. Terima kasih senior. Mungkin orang ini adalah senior. Ya, saya minta maaf ya kalau ada sesuatu yang keliru yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Karena kita sedang berdiskusi teman-teman. Kita tidak berdebat sini, kita berdiskusi. Makanya saya menunggu itu ada pertanyaan dari teman-teman, entah itu teman-teman lagi mengolah itu misalnya kan. Karena kalau saya harus layanin satu-satu di komentar di dalam YouTube ini, eh, itu banyak teman-teman, komentar itu banyak. Saya kadang-kadang saya ada jawab apa-apa saja yang enggak anu, karena ya pertanyaannya banyak. Kadang sekali saya buka itu pertanyaan kadang sampai 20, udah 15, belum lagi dari WA ya. Tapi saya jawab juga, cuman mungkin saja ada yang saya jawab agak siap, katanya saya cuma jawab siap atau apa, tanda apa saja. Nah kalau seperti ini kan saya jelas baca itu jadinya itu ya. Tidak, ini hebat, salut bos. Salut apanya itu, orang kita masih begini tuh. Nah, yang hebat itu kalau sudah punya pabrik. Sudah pakai Mercy itu, nah yang hebat. Tapi teman-teman ya, kalau kerja emas saya pesan-pesankan sama teman-teman, eh, kalau bisa jangan dinampakkan itu. Entah itu teman-teman punya uang atau punya emas yang sudah banyak dapat hasil itu, kalau bisa jangan dinampakkan. Ya tetaplah seperti itu. Itulah maksud saya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman mungkin sementara ini belajar ya. Saya tidak tahu tahun depan atau tahun depannya lagi teman-teman udah bisa itu mengolah terus dapat material yang bagus ya. Tentu kalau dapat emas yang besar kan banyak uangnya tuh teman-teman ya. Kalau bisa nanti ya tetaplah seperti itu teman-teman, jangan kelihatan, jangan mudah nampak. Saya jujur aja, saya sebenarnya menjaga ini teman-teman ya. Alasannya saya nggak pernah tunjukkan hasil ya itu teman-teman ya. Bukan ini, enggak sebatas sekarang saya cuma tunjukkan sebatas endapannya saja itu ya. Seperti itu maksud saya teman-teman tuh. Jadi kalau soal hasil itu saudaralah yang tahu sendiri berapa hasilnya. Yang penting kita itu tunjukkan begini aja caranya itu ya. Walaupun nanti kedepannya itu misalnya saya ngolah tong terus dapat yang gede-gede, mungkin saya juga enggak tunjukkan teman-teman, saya minta maaf ya. Paling saya tunjukkan itu ya endapan-endapan itu saja ya. Dan inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-temanku semua. Suatu hari nanti kalau teman-teman sudah jadi pengusaha yang sukses di bidang pengolahan emas ya, kalau sudah jadi betul ya barulah. Karena kalau emas itu kan dapat 1 ons itu udah berapa tuh duitnya, itu udah lumayan tuh teman-teman ya. Sementara material yang kita olah itu kalau dalam 1 ton itu material-material pirit itu kadang-kadang 1 kilo kita sudah bisa lihat butiran-butiran emasnya yang berjejer tuh di pinggir. Itu 1 kilo teman-teman. Gimana kalau 1 ton atau 1 ton lebih diolah secara bersamaan tuh? Mungkin teman-teman tidak percaya tuh bahwa eh, sebagian teman-teman pengolah yang lain bahkan ada yang bisa mengeluarkan emas hampir 1 kilo sekali olah tuh dalam sistem tong ya.
Itu benar itu teman-teman, itu bukan bohong itu. Sistem tong itu mereka olah material yang sekian karung itu diolah secara bersamaan. Jadi jangan kaget itu kalau teman-teman udah nanti panjang umur, dikasih kemudahan, terus teman-teman mengolah material dalam jumlah banyak. Ya, biasanya emas pertama itu luar biasa banget senengnya itu teman-teman. Dapat emas yang agak gede-gede. Saya aja itu dapat emas dulu tuh yang berapa gram itu tuh. 19 gram itu senangnya luar biasa teman-teman. Emas pertama ya. Jadi sebelum saya ini tuh saya lakuin ini semua kan pernah saya itu juga ngolah-ngolah batu-batu biasa dapat emas 19 gram tuh. Memang saya tidak tunjukkan itu teman-teman, itu hanya endapannya saja ya. Takutnya itu gimana itu nanti kita apa namanya itu ya, emas ini kan barangnya itu barang apa namanya ya, orang bilang gaib kah atau apa, saya nggak tahu juga, nggak paham juga tentang itu. Namun biasanya kalau kita itu sering memperlihatkan emas-emas dalam bentuk bulionnya ya teman-teman ya, kayaknya itu usaha itu nggak panjang ya. Kebanyakan seperti itu teman-teman, selalu saja nanti ada masalah itu ya. Jadi itulah yang saya pesankan kepada teman-teman, kalau jadi pengusaha emas nanti udah pintar ya, udah kalau memperlihatkan ya orang-orang terdekat aja diperlihatkan. Kalau butiran yang kecil-kecil itu saya sering tunjukkan teman-teman ya, kecil tuh 1 gram itu setengah gram itu saya sering sekali tunjukkan ya. Kalaupun ada yang besar-besar kayaknya saya nggak tunjukkan juga teman-teman, endapannya saja itu ya. Cukup saya memberitahu kepada teman-teman bahwa seperti ini caranya tuh. Jadi kami tidak memperlihatkan emasnya sekian, kami hanya menunjukkan caranya, mau ngambilnya itu seperti apa ya. Jangan berpikir bahwa teman-teman harus belajar ini itu baru bisa dapat emas. Tidak teman-teman, tidak. Ada cara mengambil emas tanpa menggunakan kimia itu ya. Makanya tutorialnya saya masukkan di channel yang itu, yang berlangganan itu memang real itu, memang tidak ada kimia sama sekali. Saya sekedar memberitahukan kepada teman-teman bahwa material yang akan kita ambil, yang kita olah itu memang harus diuji-uji dulu tuh. Setelah kita uji ada di situ emasnya tuh kecil-kecil yang halus-halus itu, entah itu 3 titik atau 4 titik. Nah itu teman-teman bisa ambil dalam jumlah 1 karung, terus diolah, digiling maksudnya kan, sampai halus, digiling betul sampai halus, terus dialirkan dia di atas karpet, lalu lakukan pendulangan, ambil konsentratnya, masukkan di dalam kantongan yang kadang buat es, yang kantongan transparan itu, nah itu masukkan ke situ ya. Nanti ditusuk itu biar airnya keluar, teman-teman bisa ya. Begitu teman. Jadi nggak anu juga sih, nggak berarti bahwa teman nanti belajar regia itu baru bisa, nggak seperti itu juga teman-teman ya. Memang kalau lumpurnya itu memang kita harus memerlukan yang namanya perendaman. Nah namun kalau teman-teman udah tahu dengan cara ini, baru masuk ke tahap yang selanjutnya. Jadi jangan belajarnya itu langsung bersamaan, harus ada urutan-urutannya teman-teman. Dari kelas 1, dari PAUD, TK, baru masuk kelas 1, kelas 2, harus ada urutan-urutannya. Maksud saya, kalau teman-teman belajarnya melogam, ya fokus dulu melogam tuh 1 bulan, melogam dulu. Nggak usah lirik-lirik regia dulu, nggak usah lirik-lirik itu dulu. Nah setelah saudara sudah bisa, nah baru fokus lagi ke sistem regia tuh. Nah caranya seperti ini, misalnya teman-teman melogamkan tuh, melogamkan terus nanti dicukim, belajar cukim tuh kan. Cukimnya kan hanya nitrat saja dengan air, kasih air 100 mili atau 200 mili, nitratnya 200 mili juga, jadi ukurannya satu-satu. Jadi nanti pada saat kita cukim terus nanti ada endapan hitam itu dikumpulin, lalu nanti kalau sudah mulai banyak, kira-kira setengah sendok pasir hitam itu, endapan hitam itu dapat setengah sendok, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya seperti
regia. Kayak mana sih regia itu? Nah udah, endapan itu kita regia. Campurin aja endapan itu dengan pasir, dengan tanah. Ya kan kita kan sementara belajar tuh. Jadi memang harus ada tahapannya tuh. Nanti regia itu nanti kita endapkan pakai apa? Pakai soda api. Nah, terus nanti endapan itu kita logamkan lagi. Nah, emasnya nanti kita regia lagi. Baru kita endapkan pakai SMP lagi. Jadi itu kita harus belajar itu juga. Setelah semuanya sudah bisa, baru kita masuk ke tahap sistem basah. Seperti apa sistem basah itu? Nah, kalau endapan cuma 1 sendok, ya masukkan saja air, masukkan soda api, masukkan CN, udah taruh dia di atas kompor pakai pelapis sambil diaduk. Nah, kalau endapan itu sudah hilang berarti dia sudah larut itu. Nah, nanti kita endapkan bisa pakai CU nitrat. Ya, pokoknya dari tahap-tahapan itu teman-teman bisa belajar ini itu segala macam. Setelah teman-teman sudah menguasai ini, barulah kita mulai berpikir untuk meningkatkan olahan yang kita kerjakan. Misalnya yang tadinya 1 kilo, kita naikkan menjadi 10 kilo. Ya, begitulah seterusnya. Nah, persiapkan alat. Jadi kalau tahapan olahannya udah naik, berarti kita membutuhkan peralatan yang lebih besar juga. Ya, jadi teman-teman bisa belajar cara seperti ini tuh, saya yakin tuh 1 tahun itu teman-teman pasti bisa tuh. Kalau material itu banyak teman-teman, nggak usah takut kehabisan material tuh banyak. Yang perlu teman-teman takutkan itu bahwa ini rasa jenuh itu ada. Maksud saya itu kadang-kadang rasa jenuh itu ada. Ya, maksud dari kita maksudnya ya. Itu aja yang saya takutkan. Semangatnya itu patah di tengah jalan. Kalau material nggak perlu saudara takutkan. Tidak perlu pabrik, sederhana tapi wow. Saya mewakili teman-teman, terima kasih ilmunya. Saya yang berterima kasih sama teman-teman mau nonton. Nggak ada siaran langsung kalau nggak ada penonton. Jadi saya yang berterima kasih. Semoga Allah merahmati dan rezeki terbaik. Amin, sama-sama saudara ya. Semoga Allah merahmati teman-teman semua juga. Sama aja kita teman-teman nah. Apa juga teman-teman mau dibanggakan tuh teman-teman ya. Orang emas bukan kita bikin emas. Saya mungkin salut sama orang kalau orang itu mampu membuat emas. Macam kita kan nggak mampu membuat emas, kita cuma mengambil emas itu saja dengan cara-cara yang sederhana tuh teman-teman. Jadi makanya itu tadi apa yang mau kubanggakan sama teman-teman, saya tidak bisa bikin emas, kita hanya mengambil emas itu yang tadi ukurannya seukuran mikroskopik, diambil dengan cara seperti ini. Ya bukan berarti teman-teman ya saya tidak menganjurkan untuk regia dulu tuh, tidak. Karena apa kan, oke lah kalau teman-teman tinggal di Jawa itu, di Jakarta misalnya. Tapi kalau teman-teman yang sebagian ini macam kami ini tinggal di daerah timur tuh, kimia itu kan mahal dan jarang juga itu. Nggak apa-apa ya mahal kalau mudah dibeli. Begitu kita mau beli, begitu ada barangnya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya tekankan bahwa jangan terfokus mengambil emas itu nanti ada kimianya. Karena ada material yang bisa kita ambil emasnya itu tanpa menggunakan kimia sama sekali. Kalau tadi itu batuan pirit, teman-teman ya, yang nggak bisa dilihat emasnya itu karena masih terbungkus sama pirit. Makanya kita roasting. Ya kita roasting supaya teman-teman bisa lihat emasnya. Cobalah teman-teman itu. Carilah pirit yang itu terus digelundung sampai halus. Lalu pisahkan pirit itu dengan lumpur yang lain, yang piritnya aja kita roasting itu, roasting sedemikian rupa yang sudah sering kita tunjukkan teman-teman. Nggak usah beri HF, nggak usah beri apa, nggak usah treatment, nggak usah, pokoknya langsung aja itu di roasting itu. Lalu setelah di roasting, itu ditumbuk, itu materialnya itu ditumbuk agar cangkang itu kan tadi sudah hangus tuh,
namun dia belum pecah itu, belum terkupas. Jadi kalau kita tumbuk dia kan terkupas itu seperti selaput bawang itu teman-teman ya, itu pirit itu. Jadi memang pirit itu sifatnya agak anu juga sih, karena dia tumbuh di lapisan atasnya pirit, tumbuh di atas pirit. Jadi ada lapisan pirit, sekecil apapun kita menggiling itu tetap saja pirit, karena memang dia seperti itu tuh. Dia mengisolasi emas dalam bentuk yang sangat kecil, mengisolasi besi yang sangat kecil. Nah, makanya kita roasting supaya pirit itu bisa melepaskan emas. Karena pirit itu seperti plus minus. Ada plusnya, ya minusnya itu ada besi, ada sulfida itu. Jadi kalau besinya kurang, makanya dia membungkus emas. Tapi kalau besinya lebih, ya emasnya nggak akan diambil. Jadi untuk menyiasati itu kita harus merosting supaya piritnya itu bisa pergi, karena itu adalah hidrogen juga. Ya, hidrogen sulfida. Hidrogen seperti kita tahu bahwa dia akan mudah ke atmosfer. Jadi kita roasting. Nah, biasanya setelah di roasting sedemikian rupa sampai gosong gitu kan, baru kita kucek-kucek itu di belangannya itu, kita tindis-tindis itu kan, atau kita halusin lagi. Itu biasanya dia sudah lepaskan emasnya itu. Itu ada berjejer di pinggir, itu bisa dikumpulin tuh teman-teman. Terus dilogamkan. Kalaupun ada pasir besi yang ikut sedikit ya nggak apa-apalah. Nah, lebih mantap lagi itu nanti dilogamkan menggunakan logam kolektor. Karena emas yang dibungkus sama pirit itu bahkan sangat, ada yang sangat kecil tuh. Hanya untungnya aja saya ada teropong tuh. Kalau nggak ada teropong, saya sulit juga mendeteksi teman-teman. Hanya bisa ketahuan nanti kalau di regia itu. Atau langsung aja saya logamkan. Ya, jangan melogamkan pirit yang belum di roasting dulu. Karena apa teman-teman ya? Melogamkan pirit yang belum di roasting, teman-teman memerlukan silika. Ya, tuh. Teman-teman memerlukan natrium karbonat tuh. Soda as yang banyak. Soda abu, borak, terus memerlukan besi. Ya. Itu kalau nggak pengalaman melogamkan itu ribet, teman-teman. Jadi ada 5 jenis yang digabungkan menjadi satu untuk melogamkan pirit itu. Tapi karena teman-teman nggak terbiasa untuk melogamkan dengan cara seperti itu, makanya kita roasting. Jadi cukup borak aja dengan tembaga sebagai logam pengumpulnya, udah bisa. Seperti yang kami tunjukkan itu malam itu, yang tutorial itu benar-benar real teman-teman. Memang seperti itu. Saya tidak menggunakan apa-apa, itu asli borak dan tembaga. Lalu saya cuking. Namun material itu saya roasting. Roastingnya itu sampai bengek juga tuh teman-teman. Tapi memang seperti itulah adanya kalau kita mengolah batuan pirit. Ya, jadi saya mohon maaf teman-teman, saya juga hanya bisa menyampaikan sebatas itu. Karena apa ya teman-teman ya, saya mau ungkapkan lebih itu teman-teman. Tentu kita memberikan sama teman-teman kita kan begini itu, kenapa aku nggak mungkin memberikan sesuatu yang teman-teman belum sampai ke situ, ke tahap sana itu ya. Karena misalnya teman-teman mau belajar melogamkan, saya nggak mungkin membahas tentang campuran sistem tong tuh, kepada teman-teman yang mau belajar melogamkan ya, semacam itu teman-teman. Nah, jadi mohon maaf karena saya nggak bisa membahas terlalu jauh itu, kecuali kalau teman-teman itu memang sudah masuk ke tahap ini, tahap usaha gitu. Oh saudara, ini saya punya alat ini itu, mau usaha ini tuh, saya sudah bisa begini. Oke, sekarang kita berdiskusi itu. Nah itu teman-teman, kalau hanya sebatas melogamkan, tentu yang kita bahas tentang seputaran melogamkan, material-material yang dilogamkan. Ya artinya pemula lah. Karena memang saya khususkan hanya untuk pemula teman-teman. Saya tidak terlalu ke teman-teman yang sudah mahir. Kecuali kalau dia istilahnya apa namanya, kita hanya sekedar berdiskusi biasa saja, itu ya nggak apa-apa. Namanya teman ya, atau mungkin saja ada yang dia tahu terus saya tidak tahu, atau ada yang saya tahu terus dia tidak tahu, ya itu kan berdiskusi itu namanya itu.
Nah, tapi kalau orang yang mau belajar atau orang yang mau mencari material pasir hitam, gimana caranya? Ya tentu dia kan itu bertanya seperti orang bertanya di jalan, seperti itulah. Bukan berdiskusi itu namanya. Ya, jadi eh, teman-teman bertanya itu saya pikir ya sah-sah saja, karena teman-teman juga banyak yang mau belajar. Saya juga memberikan jawaban itu ya sebatas itu. Atur nuhun, saya dari tadi jadi pendengar setia dan saya benar ingin tahu istilah emas ngorah. Apa itu? Sip ilmunya, atur nuhun. Ya, emas itu teman-teman ya, jangan dilihat kuning baru emas itu. Ya, ada tahapannya emas itu sampai berubah menjadi kuning. Samalah dengan besi itu. Besi itu ya kan panjang urutannya ya teman-teman ya. 7 kali itu berubah itu mineral itu terus menjadi besi itu. Kalau emas 3 kali. Ya, jadi makanya kadang emas itu ada yang berwarna hitam, ada yang kadang-kadang berwarna hijau-hijau gitu. Lalu dia berwarna kuning. Itu tahapan terakhir dari emas itu. Jadi jangan dikira bahwa kita mencari batuan tuh pas tidak ada, pas kita tumbuk terus kita dulang, banyak hitam-hitam tuh, nggak ada kuning-kuningnya itu. Jangan dikira bahwa karena kadang-kadang yang hitam itu adalah emas tuh. Saudara bisa lihat dari endapan emas pada saat kita mencukim. Itu warnanya coklat tua itu. Pada saat dicukim itu kelihatan ke hitam-hitaman. Jadi ada tahapannya itu emas itu lalu dia berubah jadi kuning tuh. Jangan cepat berputus asa teman-teman. Karena sesungguhnya di alam itu emas itu warnanya 3. Jangan dikira itu batu ini saya tumbuk kok nggak ada kuning-kuningnya, itu nggak ada emasnya, enggak. Nanti kimia yang berbicara itu teman-teman. Saya baru yakin kalau kita sudah logamkan terus dicukim terus nggak ada endapan hitamnya itu. Nah baru saya yakin itu nggak ada emasnya. Kalau hanya penampakan secara visual aja itu lalu saya mau mengatakan ini materi ini nggak ada emasnya, ya tentu nggak bisa, karena penglihatan kita kan nggak bisa melihat yang seukuran mikroskopik itu tuh. Kita memerlukan teropong. Untungnya saya punya teropong. Itu pemberian dari senior saya itu yang punya perusahaan PT Kawit Mining itu senior saya itu teman-teman ya, dia orang kaya. Saya berterima kasih sekali karena itu, dan jujur aja kami itu teman ya, senior juga, sahabat juga ya, dia memberikan saya itu karena dia pernah datang ke sini, pernah datang kemarin jalan-jalan, terus dilihatnya itu, jadi dia membawa SRF itu ke sini ya, dan dia bilang harganya ini sekian ratus juta itu, ya memang mahal, saya tidak kaget itu. Nah, lalu material-material di sini dia perhatikan dengan itu teropong. Nah, lalu dia memberikan ke saya. Itulah makanya saya ada teropong. Selama itu sebelum ada teropong itu saya selalu melakukan pengujian dengan cara regia atau melogamkan. Alhamdulillah sekarang saya nggak perlu lagi itu. Cukup tumbuk aja batunya baru teropong masuk. Ada nggak? Kalau ada ya. Oh berarti ini dah ini. Nggak mesti saya teropong ada kuning, nggak, kadang-kadang berwarna hitam tuh. Oh itu emas itu masih emas lah, masih bayi ya ceritanya kan. Kalau remaja itu dia masih ya keijo-ijoan itu, dewasa berarti dia kuning tuh ya, seperti itulah kira-kira anunya emas itu. Ya banyak tuh teman-teman yang bertanya juga tuh tentang emas itu. Tuh, besi 7 kali itu berubah lalu jadi besi, emas 3 kali ya, perak 3 kali tuh. Ya seperti itulah teman-teman. Oke teman-temanku, kita sudah mengobrol panjang lebar tentang emas ini ya, dan
seringkali saya bilang sama teman-teman bahwa jangan berputus asa kalau belajar tentang emas. Walaupun saudara sudah bisa, itu tidak mempermudah segalanya tuh. Kami juga sebagai pengolah itu bukannya mudah. Justru ceritanya baru dimulai itu. Kita baru memulai karena ya ini seperti teman-teman lihat. Ya namanya berjuang ya teman-teman ya. Nggak ada kemudahan itu. Selalu saja ada rintangannya teman-teman. Nanti setelah kita dapat emasnya ya barulah kita itu merasa wah ya senangnya. Kalau usaha emas ini mudah teman-teman, sudah kaya semua orang ya, karena inilah tantangannya itu. Pokoknya nggak ada kemudahan teman-teman. Selalu saja ada rintangan, ada halangan tuh. Jadi teman-temanku semua, saya mohon maaf, uh, saya nggak bisa menerangkan lebih lagi daripada ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman yang mau bertanya, tentu saya pikir masih terlalu awam untuk mau kita ungkapkan lebih lanjut lagi tentang pelogaman menggunakan 5 bahan. Misalnya batuan pirit yang kita mau logamkan 5 bahan, 5 fluk digabung jadi satu tuh. Itu sudah tingkat lanjutan ya teman-teman ya. Ya, dan saya rasa teman-teman juga akan sampai ke tahap itu. Ya, kita akan memberitahu tuh teman-teman. Soal teman-teman mau berhasil atau mau sukses atau tidak itu bukan urusan saya teman-teman. Saya hanya bisa memberitahu caranya. Soal berhasil atau tidak, atau maksud saya begini, maksud saya seperti ini teman-teman ya. Saya bisa membantu saudara untuk mengolah material atau menguji material. Namun saya tidak bisa merubah saudara menjadi kaya. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Soal seperti itu. Jadi jangan melihat bahwa orang ini mengolah emas langsung mau kaya gitu. Enggak teman-teman, enggak. Itu urusannya lain lagi teman-teman. Karena apa ya? Karena kadang-kadang makanan yang sudah mau dimakan aja itu kadang masih jatuh seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman, tapi jangan dipanggil guru ya. Guru itu ada sertifikatnya. Kalau macam saya ini kan hanya sekedar menjawab teman ya. Teman-teman adalah teman saya berdosa kalau saya tidak jawab. Itulah gunanya kita berteman. Kalau berteman terus nggak ada dapat manfaat apa-apa, untuk apa teman-teman? Mending nggak usah berteman. Jadi itu saya pikir mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat ya. Saya mau berteman sama teman juga. Kalau soal belajar masalah emas teman-teman, saudara akan bisa itu. Bisa belajar emas, mengolah emas. Bukan kita mau membuat emas, enggak. Saya juga nggak bisa membuat emas. Kita cuma mau mengambil emas itu dari batuan. Saya yakin saudara juga bisa. Hanya waktu saja. Ya, dan tutorial yang saya tunjukkan teman-teman itu tutorial real. Cuma memang saya nggak pernah tunjukkan yang gede-gede. Saya sudah menjelaskan dari tadi bahwa jangan ditunjukkan teman-teman ya. Ya, itu bisa membawa penyakit. Cukup endapannya saja. Wah, telat bang. Waduh, saudaraku ini. Nggak apa-apa, kan ada siaran ulangnya. Oke teman-teman, jadi saya mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih sudah uh, ditemani, sudah dilihat semacam ini. Saya nggak tahu mau ucap apa lagi. Hanya itu saja teman-teman ya, bahwa jangan menyerah mengolah material. Jangan berpikir material diolah itu pada saat diolah nggak ada emasnya, nggak ada kelihatan tuh, nggak teman-teman ya. Karena kadang-kadang emas itu ada yang kita tidak bisa lihat, ada yang bisa diregia, ada yang tidak bisa diregia. Jadi jangan cepat salah paham terhadap material itu. Itulah gunanya kita memerlukan metode atau beberapa cara untuk mengolah material. Ya, belum tentu saudara mengolah material itu diregia hasilnya sama pada saat material itu kita langsung logamkan. Itu kadang-kadang pun tidak sama hasilnya. Itulah yang membedakan.
jadi begitu saja teman-teman, saya mohon maaf segala kekurangannya. Karena saya juga sementara merintis seperti teman-teman lihat ya. Mudah-mudahan teman-teman juga mau merintis seperti yang kita lakukan ya. Insya Allah kita sama-sama berjuanglah. Pekerjaan lagi sulit teman-teman. Kita sulit dapat pekerjaan, apalagi macam saya tamatan pesantren, bukan tamatan apa-apa. Oke teman-temanku, oh ya ada ini, boleh minta nomor WA ya bang? Wah boleh itu, WA-nya saya itu sudah merantau, itu sudah berseliweran itu di tutorial itu, sudah banyak sekali itu. Ya sudah banyak itu nomor WA saya itu ya. Nomor WA-nya itu 0853 ya 678 88848 ya, itulah nomor WA-nya. Kalau nomor biasanya itu berbeda dengan nomor WA ya, karena nomor WA itu sudah hilang nomornya. Handphone saya dulu kan jatuh di sungai itu ya, baru saya ganti lagi pakai handphone ini pun jatuh, cuma tidak sempat hilang, jadi layarnya retak aja. Salam dari Berau. Wah, saya orang Berau saudara. Tinggal di mana di Berau itu? Rumahku kalau di Berau itu di Tanjung Prangat, di Kecamatan Sambaliung tuh. Saya tinggalkan rumah dari tahun 2022 tuh. Saya pulang kemarin 2022 23 ya itu. Ada rumah saya di situ di Tanjung Prangat, di depannya Sungai Brokol, Sungai Lati itu sebelah. Saya tidak tahu apakah saya mau kembali itu tahun depan atau apa. Karena tempat ini itu saya cuma nyewa itu. Bu, ini tempat ini bukan tempat saya tuh teman-teman. Walaupun ini kampung saya, dulu ini lokasi saya. Cuman saya pergi merantau sekitar 25 tahun. Jadi lokasi ini tuh dijual sama keluarga. Terus saya pulang ke sini yang ngontrak. Jadi lokasi ini saya kontrak itu. Saya berpikir apakah ini saya mau beli atau bagaimana, itu masih saya pikirkan, karena rumah saya ada di Berau ya gitu. Oh ya, Rinding berteman kita di FB, Rendra Aditan. Wah iya betul, Rendra Aditanaya. Wah teman ini itu nggak pernah itu absen terus ini teman-teman ini. Iya, saya mungkin ke Borau juga saudara, karena biasalah ada kebun kan di sana tuh. Sebenarnya pekerjaan ini itu sudah lama saya tahu saudara itu. Saudara mungkin lihat perjalanannya saya itu membeli alat-alat berat itu, besi-besi tua itu. Itu usaha besi tua itu masihlah berlanjut sampai sekarang tuh. Cuman nggak seperti di Berau tuh. Dan baru inilah saya mulai melirik ke pekerjaan yang dulu. Karena pekerjaan ini saya sudah tahu dari tahun 2000. Sudah lama. Baru saya mau coba-coba ingat-ingat kembali, praktekkan kembali saudara. Jadi saya akan ke Berau. Karena di Berau saya ada ketemu tempat material yang bagus. Itu di Landas, namanya Landas. Itu. Landas Kutai, tahu Kutai Timur apa Kutai Barat itu. Pokoknya nggak jauh dari Teluk Sumbang itu. Di pantai itu saudara, itu di pantai itu material kelas nomor wahid semua itu yang di pantai itu, sepanjang pantai itu. Yang pernah apa itu digusur sama perusahaan untuk tambang batu bara itu. Tahu perusahaan apa itu namanya itu. Ya itulah. Makanya saya pikir mungkin saya akan ke Berau juga nantinya. Nanti setelah selesai masa kontrakannya, karena saya nggak bisa pulang ke Berau, anak saya nggak bisa pindah sekolah.
Ya itulah penghalangnya, nggak bisa pulang saya, nggak bisa pindah anakku itu ke Berau. Dan orang tua melarang, ya orang tua saya melarang. Namun ini kan saya diizinkan sudah untuk tinggal karena apa? Karena saya bilang itu demi pekerjaan saya. Kalau di sini itu biasalah teman-temanku di sini itu bagus juga. Nah cuman kalau di sini lingkungan yang kayak semacam lapor melapor itu yang nggak tahan kita. Nah lapor ke sana lapor ke sini itu enggak. Saya sudah berapa kali ditangani polisi itu, jujur saya bilang teman-teman. Namun saya selalu buktikan sama itu petugas yang datang ke sini bahwa saya bisa mengambil emasnya tanpa menggunakan kimia sama sekali. Jadi saya praktek tuh, saya praktekkan, dia lihat itu polisinya itu datang itu mobilnya kadang diparkir di depan situ, terus dia masuk ke sini lihat tuh, ini galiannya di mana ini, nggak ada galian, ini tanah timbunan tuh. Nah kalau material ini memang itu batu sungai itu, jadi nggak apa-apa, asal jangan saja lubang tikus bilangnya, nggak ada lubang tikus. Bahkan disuruh praktekkan gimana caranya ambil emasnya, ya ada 4 kali kalau saya tidak salah. Nah, tandanya saya pernah dilapor sama orang. Tapi tidak apa-apa itu. Ada sudah 1 kali saya dipanggil ke Polres. Dikira saya menggunakan merkuri. Tidak, saya tidak menggunakan merkuri. Malah saya bisa membuat merkuri itu dari sinabar. Cuma saya tidak pernah mempraktekkan mau membuat semacam itu. Oh, itu bahaya itu memang. Ya. Jadi sampai hari ini ya akhirnya kita berteman sama polisi itu. Bukan berteman dalam kanda apa, cuma ya tidak apa-apa aja kalau ada yang laporin lagi. Kadang saya dikasih tahu ini ada lagi laporanmu masuk, kok ya enggak apa-apa laporan aja biar satu ikat laporan masuk, nggak apa-apa, saya tidak ngapa kenapa kok. Saya dapat emas, iya saya dapat emas memang, cuman saya dapat emas dengan cara-cara seperti ini. Nah, jadi CN itu kan dibuktikan itu CN-nya saya kasih tawar terus dikasih ke ayam. Kalau ayamnya mati, saya bahaya. Ya, alhamdulillah ayamnya nggak mati, itu ayamku itu masih itu, makanya ada ayam yang saya taruh di situ. Karena nanti kalau ada pemeriksaan itu saya dikasih tunjuk, coba kasih itu material sama ayam campurkan beras. Nah itu teman-teman, saya selalu ada ayam itu peliharaan karena itulah, itu sebagai penjaga saja, membela diri teman-teman. Saya nggak punya banyak uang untuk mau menyogok sini dan itu tidak boleh. Saya hanya membuktikan bahwa saya tidak kenapa-kenapa. Tentu ikan semuanya mati di sekitaran sini kalau saya sembarangan membuang tailing saya itu nggak ada tuh. Setiap hari orang mancing di sini kalau air pasang, tandanya nggak kenapa-kenapa. Cobaan mau naik rezeki kita, waduh, nggak saudara itu. Rezeki sama aja tuh saudara, banyak atau sedikit tuh. Cuman memang di Berau itu lingkungannya bagus, ya. Karena apa, pekerjaan juga banyak, orang nggak terlalu, ya bagus. Apalagi kalau dalam dunia tambang seperti ini, dunia emas seperti ini. Makanya saya bilang sama teman-teman bahwa besok-besok kalau dapat emas yang agak lumayan, kalau bisa endapannya saja yang ditunjukkan, nggak perlu tunjukkan bulionnya. Ya bolehlah kalau hanya secuil, 1, 2 atau setengah gram itu bolehlah. Tapi kalau sudah puluhan, sudah ons itu, ya teman-teman bisa tanya sama pengolah yang lain tuh bahwa mendapatkan emas 1 ons 2 ons ke atas itu bukan barang langka itu teman-teman, kalau peralatan teman-teman mendukung. Ya orang nggak kaget itu di Manado. Itu di Manado itu di Halmahera itu orang mengolah sistem tong ada juga. Di Kalimantan Timur ada juga, Kalimantan Timur itu sistem tong itu. Saya pernah datangin itu di Kalimantan Utara itu ada. Ya tapi itu yang punya itu pengusaha besar. Ya tapi waktu itu saya datang ke sana sebagai buruh angkut-angkut itu. Saya tidak pernah bilang bahwa saya bisa olah seperti ini, enggak. Saya cuma datang aja ke situ, lokasi itu. Sebagai itu dapat upah angkut, setelah saya angkut
10 karung, ya udah saya pulang. Cukup tahu aja, oh di sini ada tempatnya. Walaupun saya lihat sistemnya itu ya masih ada yang kurang. Nah, dia cuma pakai itu aja, kapur, CN sama karbon. Itu aja. Dia tidak gunakan yang namanya PW nitrat dan lain-lain. Dia tidak gunakan itu. Dia tidak menggunakan yang namanya hidrogen peroxide, H2O2 itu dia tidak gunakan. Jadi meskipun demikian kita diam tuh, tidak boleh itu. Ntar tuh orang tersinggung tuh. Ya, jadi saya pulang itu, waktu itu saya pergi beli besi tua itu. Jadi kebetulan ke sana ya pura-pura aja mau upah angkat karung. Ya, wah, ngikut juga rupanya saudara di YouTube ya. Saya nggak tahu itu. Ente nanya, betulkah emas itu gaib saudara? Ya, gaib itu ya karena kita tidak lihat. Ya, maksudnya begini itu, di Berau sekarang ini saudara lihat emas di belakangnya atau di sampingnya saudara, ya gaib bagi saya di sini karena saya tidak di situ. Tapi kalau saya di situ ya nggak gaib. Mungkin seperti itu saudara. Tapi ya memang ya tidak boleh dipungkiri teman-teman bahwa emas adalah satu-satunya logam yang disukai jin. Itu di ya, Quran ada itu, di ajaran agama Islam ada. Ya, jadi karena itulah emas bisa merubah watak seseorang tuh. Nah, mungkin seperti itulah pengaruhnya teman-teman. Saya juga belajar, kebetulan saya belajarnya basisnya itu kan pesantren. Jadi sedikit banyaknya kan saya bisa berpikir ini benar apa enggak. Ya yang saya tahu ya bahwa jin atau setan itu lebih senang dengan emas. Ya, seperti itulah. Satu-satunya logam yang disukai jin itu ya emas. Ya, makanya banyak yang kalau dapat material dari lubang itu kadang-kadang dipotongkan sapi dulu, potongkan kerbau dulu baru bisa menggali ke bawah. Saya nggak tahu kenapa, yang jelas saya nggak pernah itu, saya cuma pernah membantu orang yang galian. Namun saya nggak lama, saya lebih condong ke galian-galian C tuh. Pernah juga dapat material-material emas di bagian batu bara, ada di Berau juga ya. Cuman saya nggak terlalu fokus ke sana karena pekerjaan saya di Berau itu kan beli besi tua. Kalau di sini ya barulah saya bisa seperti ini, bisa bereksperimen semacam ini. eh Apa ini, Ramli Derani, aku dari Malaysia. Wah, woi, salam dari Malaysia itu. Sekarang masih cukim lagi ini dari hasil apa ini, bumi dari pasir hitam. Wah tuh mantap tuh, pasir hitam itu memang berkualitas apa, memang berpotensi untuk diolah ya teman-teman ya. Namun kalau bisa pasir hitam itu jangan langsung diambil dari sungai langsung diregia itu. Kalau bisa di roasting dulu ya, buanglah dulu silika-silikanya, dikasih dulu sulfat H2SO4 maksudku. Setelah itu bilas, baru lanjut di regia itu. Ya itu saya tekankan kepada teman-teman bahwa mengolah dengan sistem regia itu hanya untuk belajar saja teman-teman, bukan untuk mau mencari uang tuh. Syukur-syukur dapat 1 atau 2 gram, namun metode itu hanya untuk belajar tuh. Kalau teman-teman sudah bisa di tahap itu, saya sarankan untuk beralih ke sistem basah. Kalau mau disiram rendam juga bisa tuh, tapi dicampur dengan kerikil agar sirkulasi itu rata ya. Dan paling tidak itu kalau 100 kilo ya seminggu lah, gunakan kotak-kotak itu, peti-peti dari gabus itu bisa itu siram rendam. Kalau mau di tong usahakan digiling dulu dan jangan dinaikkan ke dalam tong kalau belum halus. Yang masuk ke dalam tong itu yang halusnya saja itu ya. Dan panaskan air itu, air yang buat kita itu. Sistem bombing aja itu menggunakan air panas. Itu bombing itu kan sistem basah CN ya.
paling itu 1 atau 2 jam itu udah cepat. Jadi saya sarankan semacam itu. Kalau material 10 kilo mau di Regio, rugi. Apalagi kalau mau meregia 100 kilo pasir hitam. Nah, jadi itu rugi, itu berapa banyak regia itu yang mau diambil tuh. Oke, dari pasir hitam aku buang dulu dari besi-besinya. Ya, bukan dibuang ya, dipisahkan. Karena ada saja emas yang masih nempel bersama pasir hitam itu, sama besi-besi itu. Jadi jangan dibuang itu. Itu dipisahkan ya. Ya makanya pasir hitam kita pisahkan dengan magnet, pisahkan black sandnya, pasir hitamnya, terus pasirnya dipisahkan. Jadi besi-besinya itu yang dilogamkan. Sementara yang ini yang apa namanya, yang besi-besinya itu bisa diregia, yang tidak ikut dengan magnet itu bisa langsung dilogamkan. Karena emasnya itu pasti berupa aluvial, ya itu sulit diregia. Makanya kalau untuk pasir hitam menguji kalau hanya 1 kilo, saya lebih menyarankan untuk langsung dilogamkan. Ya, apalagi kalau pasir hitam yang dari sisa pendulang itu banyak aluvial, udah jadi emasnya, kadarnya udah tinggi. Aku buang dulu dari besi-besinya guna apa ya? Aku maunya apa itu soda api secara emas sama kita ini. Oh iya, saya begini teman, ini dari Malaysia ya teman-teman ya. Saya tidak lebih pintar dari saudara itu. Maksudku sama aja itu. Hanya mungkin ada sedikit yang saya koreksi. Ya, begini. Kalau mau belajar masalah pasir hitam, kadang-kadang saya mau bertanya itu sama teman-teman. Sudah pernah belum olah material pasir hitam yang dari sungai terus jadi emas? Ya, atau material yang lain, atau elektronika, atau konsentrat batuan. Karena banyak teman-teman yang mengolah pasir hitam, kadang-kadang mereka bilang ini nggak ada emasnya atau apa, atau nggak bisa jadi atau gimana itu. Makanya saya bilang sama teman-teman, sebaiknya gunakan emas dulu. Emas orang yang mendulang itu, beli dulu emas itu. Misalnya beli 1 kaca atau 100 mili itu, belilah emasnya itu, lalu campur dengan pasir hitam itu, lalu saudara logamkan. Nah, kalau emas itu nggak dapat, apalagi yang nggak kelihatan. Ya, kita harus belajar menggunakan media emas. Ya, begitu maksud saya itu. Jadi ya mudah-mudahan saudara mengerti. Setelah nanti kita melogamkan terus bisa dapat emasnya, lalu kita cukim. Kan sudah jadi bulion tuh, sudah jadi bulion, lalu kita cukim. Setelah dapat endapan hitam itu kita bilas dengan air panas, lalu campur lagi dengan pasir hitam yang lain, barulah masuk ke tahap regia. Ya, ini maksud saya supaya saudara mengerti. Ya, jadi di di sisi lain itu bisa juga emas yang halus-halus itu saudara hancurkan, lalu diregia campur dengan pasir hitam tuh, bisa nggak tuh? Ya, begitulah maksud saya saudara. Karena berbeda kalau belajar jarak jauh dengan belajar yang langsung saya bimbing tuh, itu sangat beda. Nah, jadi saran saya semacam itu saudaraku. Kalau mengolah material ya, untuk pertama kalinya seperti apa sih meregia material pasir hitam itu? Apakah betul-betul bisa diambil emasnya walaupun tanpa diapa-apakan? Ya, ini untuk orang yang mau belajar. Jadi ambil dulu pasir hitam itu campur dengan emas
emas-emas yang didulang dengan orang di sungai, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, entah itu beli 1 mili 100 mili atau satu kaca. Ya itu harganya satu kaca itu berapa tuh, 100.000 tuh. Ya kalau di sungai itu paling berapa aja tuh, atau saudara cari aja di sungai itu, belajar dulu campur dengan pasir hitam itu, saudara logamkan. Ya bisa juga 100 mili itu saudara bagi dua, sebagian saya regia, sebagian dilogamkan. Kira-kira mana nih yang ini regianya nanti diendapkan pakai soda api, terus yang dilogamkan nanti itu kita cukim tuh, mana yang membawa endapan hitam lebih banyak. Ini emasnya sama tadi kita campur. Ya jadi semacam itu. Setelah saudara lulus di situ tuh, barulah ngolah material yang nggak kenampak emasnya, yang nggak ada ini pasir hitam ini. Nah nanti kita tinggal pandu aja bahwa semacam ini kita harus mengolahnya tuh. Setelah saudara sudah bisa, nanti kami ajarin lagi begini caranya membuat tungkunya tuh, tungku yang bagus tuh. Yang untuk caranya nggak punya tungku, ada lagi caranya, gimana caranya supaya material itu bisa jadi selek. Ya gimana caranya itu nggak menggunakan ini, kalau nggak bisa itu ada lagi caranya. Jadi cara tidak seperti itu, banyak cara teman-teman. Kalau hanya sekedar pasir hitam tuh, kita bukan bikin emas. Bikin emas ya nggak ada caranya bikin emas. Ya, kalau hanya mau mengambil emas itu caranya banyak. Ya yang penting saudara sudah tahu caranya mengambil emas seperti ini dari dasar. Ya itu, kalau saudara tidak pernah mengolah pasir hitam, terus mau diolah, terus nanti mau dapat emas itu, ya saya sarankan itu gunakan dulu media emas, supaya nanti mengerti bahwa kami tidak sia-sia bilang bahwa emas kalau sudah berbentuk aluvial sudah jadi itu sulit diregia, kecuali dilogamkan. Kalau dilogamkan ya biar emas kadar 20 berapa itu bisa. Kalau yang diregia ke emas kadar 24, 23, kadar 20 lagi itu sulit diregia. Perlu waktu lama itu baru bisa habis. Aku dulang sendiri aja, Pak. Kalau di sana berapa harganya 1 gram? Kalau di sini harganya itu 1 juta lebih ya, macam-macam, ada 1.100.000, 1.050.000 tuh 1 gramnya. Iya bang, kenapa saya olah konsentrat tapi selalu cuma jadi slag, padahal saya sudah pakai fluk dan logam tembaga. Hah? Maksudnya cuma jadi slag? Dia jadi slag itu bersama tembaga atau gimana itu saudara? Om Cak itu. Maksudnya jadi slag itu sudah jadi bulion atau baru di apa itu? Hanya apa ini? Di sini apa ini? Konsentrat tapi selalu om jadi slag. Ya, itulah tadi konsentratnya sudah di roasting apa belum? Perlu dibedakan teman-teman bahwa konsentrat mineral dengan pasir biasa atau pasir halus itu memang perlu dibedakan. Itu mirip tapi itu apa, dia seperti mata uang, sebelahnya lain juga itu, walaupun sama di situ. Jadi konsentrat yang bagaimana yang dilogamkan itu terus dicampur sama tembaga, maksudnya dia jadi selek dia jadi selek pada saat dilogamkan itu, atau jadi selek sudah dicukim atau gimana ini saudara? Oke, kemungkinan besar, kalau ini kemungkinan besar ya, kalau kita bakar bersamaan dengan tembaga terus nggak jadi, cuma jadi slag, saya bingung juga ya.
apakah itu panasnya kurang atau apa ini? Konsentrat itu di treatment kah itu? Atau gimana? Karena biasanya kalau kita bakar konsentrat, terus kita menggunakan tembaga sebagai logam kolektornya, lalu kita gunakan fluk, borak ya, agak lumayan lah itu, berair lah situ, encer lah dia di situ. Biasanya dia melogam tuh. Yang melogam tembaganya. Jadi tembaga itu melogam, dia memungut emas-emas yang halus-halus itu. Kalau tembaganya tidak melogam, berarti mungkin panasnya kurang atau gimana itu teman-teman. Ya, soalnya saya belum pernah ketemu kejadian bahwa kalau kita melogamkan tembaga yang bersama konsentrat, dia jadi selek. Kecuali endapan dan tidak menggunakan logam. Atau bisa juga konsentrat itu ada membawa eh, kimia, maksudnya konsentratnya tadi itu kita kita treatment menggunakan asam sulfat atau nitrat, terus kita logamkan tanpa dibilas lagi dengan air panas sebanyak 3 kali. Biasanya itu memang sulit melogam, jadi selek saat pembakaran. Batuannya mengandung pirit. Apa ini? Zona pasar plat Z. Apa ini? Ramli Dereni. Sama juga. Ya, aku baru-baru mencoba jadi gitu, Om. Konsentrat yang treatment dulu. Aduh, S4 sebelum saya bakar. Tapi sebelum saya bakar, saya cuci dengan air panas untuk hilangkan kimianya. Ya, biasanya itu kita begini teman-teman ya. Mencuci material yang sudah di treatment itu tidak berarti bahwa asal sudah dikasih air panas itu kimianya hilang. Enggak, teman-teman. Kalau kita perhatikan dengan secara betul-betul kita perhatikan secara teliti itu, pada saat kita berikan air panas, terus kita kan tuang ini air ini, itu kayak ada semacam larutan yang tercampur di air bilasan kita itu di dalam. Kalau itu masih ada, itu adalah garam-garam kimia itu. Ya, jadi diperlukan pencucian yang 3 kali dan betul-betul diaduk. Betul-betul diaduk itu teman-teman ya. Material yang akan langsung kita logamkan itu. Itu betul-betul kita aduk material itu. Betul-betul dicuci 3 kali, tapi airnya banyak. Air panasnya itu banyak. Bukan kita cuci 3 kali tapi sedikit-sedikit airnya. Pokoknya dia harus banyak air itu, 3 kali dicuci. Supaya sisa-sisa kimia itu hilang dan pada saat nanti kita logamkan itu tidak apa. Jadi makanya kalau masih ada sisa-sisa kimia, diperkirakan masih ada sisa-sisa kimia yang di material itu yang kita mau logamkan, makanya kita memerlukan soda as. Karena soda as itu sifatnya basah, atau soda api itu basah kuat. Nah, makanya dicampurkan itu, jangan pakai borak aja kalau material yang sudah di treatment itu. Jadi secara otomatis itu kimia itu bisa itu kalah itu sama soda as itu, soda abu itu. Itulah gunanya itu, teman-teman. Jadi makanya kan saya itu dari tadi bilang bahwa kalau mau logamkan hanya sebatas ini itu, kalau bisa gunakan juga soda as. Takutnya itu barang sudah ditreatment dengan asam dan tidak bersih. Ya, tapi ya itulah, seperti itulah adanya. Kalau memang material yang ada sisa-sisa kimia, ya memang agak sulit kita logamkan. Kita memerlukan fluk lain, pencampuran itu borak sama itu soda as itu, atau kasih soda api itu. Kan sifatnya itu kan basah. Apa ini? 1 ton pasir hitam, perbandingan kandungan emasnya berapa banyak? Ya, biasanya pasir hitam itu kalau kita hitung, saya belum pernah olah satu ton satu kaligus ya. Namun kalau 100 kilo itu
Ya pernah, ya pernah. Jadi perkiraan saya 1 tonnya itu minimal dia 40 gram. 1 ton pasir hitam perbandingan kandungan emasnya berapa ya? Ya itu. Biasanya perkiraan saya itu minimal dia 40 gram per 1 ton ya pasir hitam. Bukan cuma 3 kali bang, saya cuci tapi lebih dari 10 10 kali, tapi tetap jadi selek. Saya jadi pakai soda as, borak, tapi tetap jadi selek. Iyalah. Itu konsentrat apa itu teman-teman? Itu ada pirit kah di situ? Ya, karena kalau ada sulfida di situ yang masih banyak sulfida di situ yang tidak hilang waktu saat di roasting, ya jelaslah itu akan jadi selek, karena sulfida sendiri bisa uh, itu membungkus itu apa namanya tembaga itu bisa membuat itu. Oh iya bang, ada pirit. Oh iya teman, memang kalau pirit itu dilogamkan itu saudara harus menggunakan 5 fluk. Nah 5 fluk ya, makanya kalau di roasting dengan bagus, dengan cukup bagus, ya saudara cuma menggunakan borak dan soda as saja. Tapi kalau sudah di roasting terus masih ada piritnya, itu pada saat kita bilas terus masih ada piritnya, waduh itu nggak bisa itu ya jelaslah jadi selek itu. Kalau kopirit itu adalah tembaga besi dan sulfida itu. Itu tembaganya ada di situ, tidak kemana-mana itu, cuman dia itu terbungkus itu. Ya jadi selek aja, karena itu apa namanya kan, pirit sendiri kalau kita bakar piritnya dia kan hangus, gosongnya itu kayak gosong gimana itu. Tadi piritnya ada di situ, nggak kemana-mana. Oh, suaranya nggak ada tuh. Waduh, wak, suara nggak ada. Oh, sorry. Pirit, saya ulangi ya. Material pirit kalau kita mau logamkan itu memerlukan 5 fluk sekaligus. Ya, kita memerlukan fluk sekaligus. Ya, ini memang untuk orang yang sudah lanjutan ya, teman-teman ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa itu saya belum bisa mengungkapkannya sama teman-teman. Ya, karena teman-teman kan kalau sudah lanjutan, sudah punya jadi, sudah ada tanda-tanda teman-teman akan mau buka usaha itu kan. Ya, insya Allah saya akan memberikan jawaban itu. Gimana kalau pirit itu dilogamkan seperti apa itu? Ya, jadi tidak mungkin saya misalnya teman-teman ya. Saya nggak mungkin menerima mata pelajaran sementara saya kelas 1 SD itu. Tidak mungkin saya diberi pelajaran SMP itu. Kan nanti membingungkan tuh. Saya harus pahami dulu urutan-urutannya dari awal sampai masuk ke tahap melogamkan pirit secara langsung. Ya, mana caranya melogamkan pirit langsung nih? Ya, tanpa diregia pun apa? Karena yang pada umumnya kita tahu itu melogamkan itu hanya menggunakan borak dan soda as. Ya, sebagai fluk. Ya, sebenarnya nggak seperti itu. Ya, ada material-material tertentu yang dalam kondisi tertentu yang kalau kita mau logamkan itu kita memerlukan fluk 5 sekaligus. Dari apa saja tuh. Ya, dan itu hanya bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang kebetulan memang dia ada tanda-tanda untuk itu sudah mau menjadi, itu sudah ada tongnya, sudah ada tungkunya, ada apa, dia hanya perlu anu saja lagi, tinggal mau dipoles aja lagi. Ya, itulah memang saya akan bilang sama dia, oh seperti ini tuh. Dan itu bukan apa, cuma berdiskusi saja.
Ya, kalau teman-teman sudah terbiasa melogamkan, sudah ada apa namanya itu, tentu tahapannya berbeda lagi itu. Waduh, suaranya hilang. Ada sudah, Bang. Saya ada bulion emas seberat 30 mili. Jadi rencananya caranya lagi untuk saya campurkan pasir pirit untuk saya belajar olah. Oh, jangan. Kalau emas kalau campur dengan pirit, nah, terus nggak apa belum terbiasa melogamkan, saya pastikan emas itu hilang. Saudara tidak bisa ambil. Tuh. Pirit itu seperti bajak laut, saudara, itu perampok itu. Saudara memerlukan polisi yang betul-betul tangkas untuk mencegah pirit itu jangan merampok emas. Pirit itu seperti bajak laut. Kalau saudara nggak paham tentang 5 pluk itu, saya pastikan emas itu hilang. Jangankan itu, tembaga itu tuh hilang tuh. Lebih baik pirit itu jangan dicampur emas. Kalau saudara masih coba-coba saja, itu jangan, saudara. Saya bukan menggurui teman-teman, ya. Tapi silakan dicoba kalau teman-teman ragu. Lebih baik piritnya itu saudara panggang aja sedemikian rupa itu. Kalau ada HF boleh diberi HF, namun berhati-hati karena HF itu sifatnya sangat korosif. Walaupun HF itu dikategorikan seperti asam-asam yang lemah, ya kekuatannya itu asam seperti hidrogen peroksida itu saja, asam lemah, namun itu sifatnya itu penghancur. Dia bisa menghancurkan kaca-kaca, silika itu. Ya, itu bisa dicampurin, diencerin aja, kasih itu pada saat di roasting. Namun saudara berhati-hati, itu gunakan pengaman. Itu di roasting aja saudara, terus dilogamkan itu. Pakai tembaga itu. Biar nggak di roasting itu. Saya sudah berapa kali mencoba yang seperti itu. Ya, jadi itu nggak apa-apa, nggak bakalan jadi selek selagi suhu yang kita gunakan itu bagus, bisa sampai 1500. eh, Saudara juga sudah biasa melogamkan, artinya saudara sudah tahu kalau mau dicampur sama emas piritnya ini, terus saudara artinya jam terbang melogamkan saudara masih kurang, oh jangan saudara, itu membuang emas namanya. Ya, pirit itu perampok itu. Harus menggunakan 5 fluk sekaligus. Itu saudara boleh bertanya sama master siapa saja itu, dia tidak mungkin bisa mengambil emas melogamkan pirit itu hanya itu. Kalaupun bisa diambil paling apanya saja, indikasinya saja. Kalau mau diambil keseluruhan nggak mungkin, dia harus menggunakan 5 senjata itu baru bisa. Karena mengolah pirit, anggaplah pirit itu sebuah racun, ya. Mengobati sebuah racun, kita juga menggunakan penawar dari racun. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita harus membuat pirit buatan untuk mengoksidasi pirit itu tadi. Jadi pirit itu kita rubah, kita hadapi juga dengan pirit. Gimana caranya membuat pirit? Ya itulah itu tadi. Kita harus menggunakan 5 senjata. Jadi memang ada tahapan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pirit, fluknya bukan cuma pakai soda as, borak. Ya betul. Itu bukan cuma borak dan soda as, itu betul. Silakan bertanya sama teman-teman yang lebih senior lagi, itu pasti dia begitu. Kalau dia nggak sebut berarti dia nggak mau sebut. Tuh, kalau saya kan yang senior dari saya itu ribuan tuh teman-teman. Yang lebih pintar dari saya itu ribuan. Ya, meskipun begitu saya bilang sama teman-teman bahwa pirit itu seperti bajak laut, hanya bisa dihadapi dengan pirit buatan. Ya, borak dan soda as bukanlah pirit buatan. Ya. Pirit itu seperti plus dan minus sama aki. Salah satunya kita hilangkan, nggak jadi dia. Jadi gimana caranya menghilangkan salah satunya? Ya kita harus menggunakan pirit begitu, buat pirit buatan itu.
Ya, dan saya sudah tadi bilang bahwa untuk mau mengungkapkan itu, eh, 5 bagian itu, gimana caranya membuat pirit buatan, kita juga harus melihat teman itu sejauh mana usaha teman ini. Kalau teman ini sudah ada tanda-tandanya untuk mau membuka usaha, dia sudah lengkap ini tuh nggak apa-apa, barulah saya sampaikan. Ya, tapi kalau belum ada, hanya sebatas ini, saya minta maaf. Saya memang belum bisa itu mau mengungkapkan, karena eh, melogamkan material pirit itu ya saudaraku, itu memang sedikit orang yang tahu. Saya tidak sedang apa, tapi saudara bisa melihatlah bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang batuan pirit ini itu. Makanya saya menyarankan untuk di roasting. Ya, karena ada pirit ya enggak terlalu tebal, ada kan pirit yang tebal betul itu. Iya, orang bilang pirit gajah. Ada pirit yang tipis-tipis. Nah, itu roasting lah tuh material itu. Ya, ada berapa jenis itu. Ya, karena kalau kita mau logamkan itu yang materialnya dari kalkopirit, itu kan tembaga, itu banyak tembaganya itu. Tembaga, besi dan sulfida itu saudara bisa itu roasting aja sedemikian rupa. Nah, itu jalan satu-satunya, jalan terbaik yang saya bisa kasih itu. Saudara tidak bisa mengasih hidrogen peroxide itu pemborosan tuh, boleh itu. Misalnya ini sudah di roasting, terus taruh di wadah, kasih air, kira-kira airnya 200 ml, yang penting basah saja. Terus kita kasih hidrogen peroxide, nah lalu asapnya membumbung tuh. Itu hanya mengurangi saja, bukan mau menghilangkan. Itu menghilangkan cuma berapa persen saja, itu nggak banyak itu dihilangkan. Itu pemborosan. Ya, kecuali kalau kita rendam berhari-hari itu baru bisa berkurang. Ya, namun kalau misalnya dengan jurus yang 5 itu memang simple, itu nggak banyak apalan, nggak banyak repot gitu. Namun kita harus tahu dulu caranya membuat pirit buatan, seperti apa cara membuat pirit buatan itu. Ya, itulah karena saya belum bisa menyebutkan itu. Ya, karena untuk menyebutkan itu saya harus tahu teman itu apakah dia sudah punya usaha yang sudah hampir maju. Ya udahlah, udah kasih tahu, kasihan tuh teman-teman sama lah macam aku, udah separuh jalan nih, tinggal resep itu saja lagi belum tahu, udah beritahulah teman itu udah. Ya, nanti supaya dia bisa itu jadi juga tuh. Nah, itu baru kita kasih tahu, itu bukan beritahu namanya, hanya berdiskusi sudah, bukan belajar lagi. 50 itu apa, Bang? Ya, itu tadi saudaraku. Ya, saya nggak bisa memberitahu yang semuanya. Seperti apa membuat pirit buatan. 50 itu ya pirit buatan. Kita mencampurkan 5 bahan lalu menjadi pirit buatan. Ya, jadi dia mengoksidasi pirit yang tadi itu juga. Ya, saya memang percaya pekerjaan cuma menambang, makanya lengkap semua Bang alat-alat tambang saya, dari karpet sampai tromol, gelondong, pembakaran. Saya selalu kendala di pirit, Bang. Ya, betul itu saudara. Pirit itu kabar buruk bagi sebagian penambang. Nah, itu kabar burung itu teman-teman. Karena memang tidak bisa dipungkiri itu seperti bajak laut itu. Dia bisa rampok emas kita itu. Pirit itu. Ya, sebentar dulu, kopinya itu kemasukan binatang. Sebenarnya tadi ini saya mau tutup tuh. Ya, tapi karena ada salah satu teman saya dari Berau itu teman di Facebook, itu sudah lama juga, itu bertahun-tahun itu. Tapi saya belum pernah ketemu secara langsung itu. Teman itu lama itu, saya itu juga kadang-kadang penasaran juga itu sama saudara itu.
Rendra Aditanaya itu. Ya gitulah teman-teman, jadi spirit itu memang pengganggu ya. Apalagi kalau kita mau tong itu nggak seperti material kuarsa atau material-material yang lain, jalur-jalur yang lain itu, karena spirit itu memang pengganggu, itu sulfida itu ya. Jadi kita memerlukan tahapannya. Yang jelas spirit itu dia lebih baik bergabung dengan udara daripada dengan air ya. Jadi spirit nggak terlalu tahan dengan panas, apalagi kalau kita panaskan lalu disiram dengan air. Wah. Sementara membara ini terus disiram dengan air, spiritnya cepat kabur itu. Namun gunakan masker karena itu bau belerangnya itu menyengat ya. Itu hidrogen itu teman-teman. Hidrogen itu mudah terbang aja dia kalau dipanaskan, itu mudah hilang itu. Jadi saya sarankan itu roasting itu materialnya. Nah tapi kalau merostingnya itu tentu kita tidak bisa merosting material kalau 1 ton, gimana ya. Ya kalau 1 tonnya material kita roasting hanya bisa kita kurangin saja. Jadi kita kurangin material itu sejak dari dini memang. Misalnya teman mengolah batuan pirit, sejak dari dini teman-teman sudah harus gunakan jurus jitunya itu. Mulai dari tahap pembakaran batu, sampai penghancurannya, sampai sudah digiling, sampai memisahkan pirit dengan material yang lain. Jadi dipisahkan. Jadi lebih enak kalau menggunakan second table. Jadi terpisah pirit itu, nggak ikut masuk ke dalam tong nanti, kecuali piritnya itu udah minggat ya. Ya karena supaya bisa lebih banyak, saya sebenarnya ada menunjukkan itu caranya itu. Batuan pirit itu diolah tong itu saya ada masukkan di channel yang berlangganan itu teman-teman, channel khusus untuk teman-teman yang itu yang belajar nih. Karena memang saya tidak tunjukkan secara publik tuh, karena banyak kan teman-teman yang hanya sekedar menonton. Saya pikirkan dia cuma mau mencari hiburan saja. Kalau teman-teman yang mau benar-benar usaha, tentu dia berpikir gimana caranya supaya apa. Karena banyak nih yang mau belajar terus nanya tuh, berapa uang pendaftarannya bang tuh. Kalau saya sebut uang pendaftarannya itu, berarti saya benar-benar seorang guru ini mau mengajarin teman tuh, tapi kan saya bukan guru ya. Saya tidak pernah bawa kamu bayar saya berapa, tidak ada. Aku tidak pernah itu, kecuali kalau dia mau belajar saya kirimkan dia emas. Udah saya kirimkan kamu emas, kamu belajarlah, nanti saya bimbing tuh. Nah itu baru hargai emasnya sama ongkirnya sama hanya itu saja itu saya kasih. Kalau mau ngasih apa-apa ke saya itu ya saya terima, misalnya entah itu pulsa atau apa, beli kue ke pembeli pulsa ke, saya terima. Namun kalau mau saya sebut berapa biayanya ya tentu tidak, saya bukan guru teman-teman ya. Saya hanya melayani saja, kalau teman-teman mau tanya insya Allah saya jawab. Makanya tutorial yang saya anggap penting itu saya masukkan ke situ, ke channel yang berlangganan ya. Itu kelanjutan dari tutorial yang bisa dinonton secara publik ya. Tahap finishnya saya masukkan ke sana ya. Kalau orang itu betul-betul mau belajar, tentu dia lihat video itu. Seperti itu ya, lihatlah di situ, itu ada itu caranya itu gimana dari awalnya itu mengolah tong itu. Piritnya itu dipisahkan seperti apa, mulai dari kehalusan material itu seperti apa ya. Begitu begitu teman-temanku. Kalau boleh tahu abang orang Makassar kah? Ya saya orang Palopo tuh, tapi sama aja, Makassar, Jawa, Bugis, Medan sama aja. Cuman kalau asal saya itu memang saya orang Palopo. Orang tua saya laki-laki itu orang Buton ya. Bapak saya, mama saya orang Palopo asli, bapak saya orang Buton bau-bau. Nah, tapi saya tidak pernah ke Buton. Cuma bapak aja sana ya, seperti itu. Teman-teman ya, sama aja ini.
Sebenarnya kalau kerja emas, saudara, jangan juga berpikir bahwa ini susah atau ribet. Enggak, teman-teman. Selalu ada jalan tuh. Selalu ada jalan tengah tuh. Percayalah, teman-teman. Kami ini pengolah itu. Saya kerja emas ini bukan setahun 2 tahun, teman tuh. Ya, teman-teman saya yang sudah tua di emas itu ada tuh, dan saya sering bertukar pikiran, maksudnya saya sering bertanya tentang dia, pengalaman dia. Sedikit banyaknya saya paham tuh cara berpikirnya. Ya, mengolah emas, batuan emas itu banyak caranya, selalu ada jalan tengah. Ya, tinggal dari teman yang itu saja itu. Kita sudah mengeluarkan modal sekian banyak, teman-teman ya. Jangan terbentur hanya karena material pirit itu. Apa itu pirit? Itu cuma satu musuh kita kemarin-kemarin kan banyak sudah yang sudah kita kalahkan, tentang perasaan bosan atau apa segala macam. Itu lebih musuh paling berat. Kalau cuma pirit saja itu, aduh, itu bisa, teman-teman. Itu barang mati begitu kok. Teman-teman mau dikalah tuh. Jadi pirit saja itu, saya sudah bilang caranya banyak mengolah material itu. Simaklah tutorial kami itu yang di langganan channel itu, yang channel berlangganan itu. Saya kupas habis itu, teman-teman. Saya ada sebutkan di situ tuh. Teman-teman bisa ambil emas tanpa kimia itu saya tunjukkan di situ. Cuma emas yang kita dapatkan kan nggak bisa banyak, hanya sebatas untuk cukup makan saja. Ya, kita nggak bisa berpikir untuk mau bikin rumah atau bikin apa, belum bisa itu dengan cara seperti itu. Kalau hanya 1 gram 2 gram itu nggak perlu begitu, ke sungai aja kita bisa dapat tuh. Cuma kan kalau kita mau mencari emas hanya 1 gram 2 gram, ngapain kita mau bikin tong yang besar-besar nih, sampai kita mau fungsikan second table pakai cruiser begitu ya. Makanya saya jawab sama teman-teman tuh, kalau hanya mau mencari 1 gram tuh saya bisa. Cuma kan bukan itu tujuanku itu. Saya tidak mungkin mau bikin tong itu kalau hanya mau mencari emas segitu aja tuh. Kita kan cuma mau menyambung hidup saja, teman-teman. Menyambung hidup, beli minyak, beli rokok. Karena kita dari awal berangkat dengan nol besar. Beda tuh kalau udah tuh, saya ini tahu tentang emas. Misalnya kita mau berangkat bawa mau uang memang 100 juta gitu, kita kantong tuh, beli ini beli ini, ya enak. Macam kita ini mau modal modal praktek doang tuh, gimana mau beli tromolnya pakai apa? Nah, harus kerja dulu. Sudah ada tromol, gimana caranya ini? Jadi itu, teman-teman, meskipun begitu kita kadang selalu minta bantu sama teman. Udah, mau nggak bantuin dulu tuh. Iya, kalau ada teman yang bantu tuh. Nah, kalau belum-beluman itu kan bukan, malah membebani. Jadinya kita itu berpikir tuh bahwa memang sebenarnya itu kita sendirilah yang harus berpikir gimana caranya supaya kita bisa membuat usaha itu ada kesinambungan. Jadi kalau soal pirit aja yang membuat itu, saudara, itu harus kendor, oh jangan, teman-teman. Saya ada bilang sama teman, roasting lah material itu, meskipun tidak semua yang saya memberitahukan kepada teman-teman, tapi apa yang saya bilang sama teman-teman itu sudah lebih dari cukup, teman-teman. Percayalah, saya tidak sedang bercanda sama teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya modal, sudah menguasai praktek yang kami sampaikan, insya Allah itu teman-teman bisa jadi. Insya Allah. Ya, itu memang tidak ada jaminan ya. Tapi paling tidak peluang saudara untuk berhasil itu besar. Apalagi itu saudara punya modal tuh, saudara bisa beli ini dan itu untuk menunjang pekerjaan saudara. Beda macam saya, ya sudah giling material yang saya giling ini udah 1,5 ton. Sementara untuk mau memenuhkan tong saya itu saya perlu material setidaknya 2 ton. Nah, untuk menggiling material itu saya harus menggunakan BBM tuh, listrik. Saya tahu kandungan material itu. Dah, itu kalau sudah lolos 1 kali, dah tentu ceritanya berbeda. Tapi kalau tahap pertama ini tentu aduh. Nah, jadi sepanjang saya mengolah ini kan tentu kita perlu makan, biaya anak sekolah,
Ya, jadi satu-satunya cara gimana caranya supaya bisa tetap jalan, saya harus ambil juga untuk konsentratnya sedikit, terus saya jadikan dapat 0,5 gram, dapat 1 gram untuk nyambung-nyambung itu, semacam itu. Ya, makanya jangan putus asa teman-teman. Perjalananmu sudah jauh itu. Kamu sudah punya alat, sudah punya apa itu. Rintangannya sudah banyak yang dilewatin itu. Dan memang rintangan yang paling besar rasa jenuh tuh. Ya, jenuh itu. Aku juga ini perjalanannya ini membangun dapur ini udah setahun lebih sudah itu. Membangun dapur ini sudah lama juga. Enggak lama itu saya bikin dapur ini, saya buka YouTube itu. Ya, buka di YouTube itu, bahwa di YouTube itu ada gajinya. Memang ada gajinya. Tapi saya tidak pernah pikirkan itu masalah gajinya itu. Aku nggak tahu gimana caranya itu terima gaji di YouTube. Aku tidak tahu. Di situ ada aja angkanya itu tertulis, ada angkanya segini. Tapi saya tidak pernah terima. Tidak tahu gimana caranya. Diminta nomor nomor rekening apa segala macam itu saya tidak tahu. Ya, dan ya memang kita butuh uang ya teman-teman ya. Tapi kan bukan itu intinya itu. Kita kan sedang berbagi ini. Berbagi pengalaman kepada teman-teman yang berbagi pun juga kan nggak mungkin saya harus bagikan semuanya. Tentu saya pilah-pilah dulu teman-teman mana yang harus saya ungkapkan semuanya. Ya, karena ada banyak orang yang hanya ingin hiburan saja, hanya ingin sekedar tahu saja. Yang informasi yang paling inti tentang material ini, ya itu memang saya tujukan untuk teman-teman yang saya khususkan. Yalah, kamu orang yang sudah berusaha sejauh ini, itu wajarlah kamu tahu. Ya, beginilah caranya mengolah material pirit itu, yang nggak perlu ini itu. Pokoknya kita buat pirit juga semacam itu. Jadi usahakan di roasting aja teman-teman ya materialnya. Dan kalau mau ngolah sistem pirit, sistem tong itu saya ada tunjukkan caranya di tutorial kami yang berlangganan. Saya pikir itu udah cukup. Bang, kalau pirit halus debu apakah bisa diolah tanpa fluk? Fluk tadi bang, eh ya nggak bisa, biarpun dia halus. Kalau yang halus ya roasting aja, di roasting aja piritnya. Kalau halus kan nggak tebal-tebal juga. Setelah itu sudah yakin piritnya sudah sulfidanya sudah minggat, udah logamkan. Cukup gunakan fluk sebagai anu aja, borak dari itu aja, dan soda as, kasih tembaga itu. Nah, pakai itu saja itu, pakai eh, kasih cair aja itu peluknya di situ. Tapi harus sering-sering dituang agar sulfidanya itu kan kalau kita bakar itu kan minyak, itu kayak lemak. Jadi ada lemak di permukaan bulion itu tadi itu. Ada lemak itu harus sering-sering dibuang itu. Dikasih borak baru, buang lagi, kasih borak baru, buang lagi. Itu. Seperti itu. Jadi makanya tahap pelogaman ini harus dipertajam. Ya kalau nggak biasa ya dia bisa itu. Dia bisa jadi selek aja itu memang. Dan itu melogamkan material, apakah judulnya itu, tutorial saya itu yang saya tunjukkan itu, tembaga yang hampir jadi slag itu. Saya sengaja supaya dia seperti itu. Lalu saya pecahkan koinnya. Nah, terus bulionnya juga pecah. Artinya dia belum jadi logam yang solid. Ya, bahwa melogamkan kita juga harus menggunakan timah hitam supaya bulion itu jadi bersih, supaya bulion itu jadi solid. Ya, jadi saudara jangan berpikir kita logamkan material pirit cukup dikasih borak, soda as, tembaga terus jadi bulion. Enggak seperti itu juga teman-temannya. Kita memang harus memerlukan pembuangan, pemasukan, artinya dimasukkan borak baru, dibuang lagi, masukkan lagi borak baru, dibuang lagi, seperti itu. Gimana itu
minyak-minyak sulfidanya mau terbuang kalau saudara nggak buang boraknya yang sudah mencair tadi. Jadi harus dikeluarkan, tambah lagi, keluarkan, tambah lagi. Setelah itu gunakan timah sebagai logam pembersih. Jadi sebagian pirit itu kan ada juga timahnya itu. Ya, galena itu kan tembaga, timah itu banyak mengandung timah. Mana tahu saja ada banyak timah di situ, itu kan bisa pergi juga dalam bentuk asap, mengurangi itu dan membuat bulion itu jadi solid. Jadi solid dia kan, gunakan timah hitam. Tuh. Jadi ya jangan berpikir bahwa cukup dibakar begitu saja terus dia nggak mau jadi bulionnya. Enggak teman-teman, dia harus dituang-tuang terus, dibuang itu ya minyak-minyaknya itu. Nah nanti masukkan lagi borak baru, tuang lagi. Kadang-kadang sampai 6-7 kali itu, kadang-kadang sampai sebanyak itu. Nah, setelah itu tahap-tahap terakhirnya itu nanti akan tinggal itu, akan keras itu tembaganya itu. Jadi memang perlu latihanlah dulu melogamkan itu, karena melogamkan material pirit tidak sama melogamkan pasir hitam yang piritnya udah banyak minggat. Kalau pasir hitam kan piritnya ada paling 1%, 2%, sedikit sekali. Kalau pirit full kita mau ya roasting lah dulu. Biasanya kalau di roasting masih ada saja pirit yang tertinggal. Ya itu tadi, kasih borak, soda as, tembaga, siapkan juga timah hitam. Nah pada saat kita bakar tuh kan jadi bulion dia. Tapi pada saat nanti kita mau dinginkan dia jadi selek. Ya kan itu adalah minyaknya sulfida itu. Ya yang coba dia mau membungkus tembaga itu. Ya bandel kan itu pirit itu. Makanya sebelum dia jadi itu masih panas-panas begitu, kita buat dia seencer mungkin, baru kita tuang. Jadi dia mulai terbuang sedikit-sedikit. Ya silakan dicoba tuh, insya Allah bisa. Manado. Sekarang menambang di Manado. Salam dari Toraja Salata. Salam kembali saudara. Tapi saya sekarang menambang di Manado. Baik, kalau di Rata Totok itu terkenal itu emasnya besar-besar. Rata Totok materialnya bagus-bagus. Ya, itu ampasnya mau lah di situ, ampas tongnya itu masih lumayan, itu ampas tongnya itu bagus juga saudara. Ampas tongnya apa itu masih bisa itu ampas tongnya itu. Ya kalau kita ngolah sistem tong sebenarnya begini itu, tidak ada cara olah yang benar-benar bisa mengambil emasnya 100%, itu tidak ada. Mau sistem tong mau sistem apa itu nggak ada. Pakai merkuri itu paling tidak itu 40% aja itu emasnya. Sistem cyanida itu ya 70 atau 80%. Iya, jadi nggak ada yang 100%. Makanya ampas tong itu masih bisa diolah lagi. Ya, namun ada caranya. Ada tahapannya, enggak berarti bahwa ampas tong sudah terbuang itu terus kita naikkan lagi ke tong. Oh, enggak seperti itu. Ada tahap-tahapannya gimana caranya supaya kita bisa olah lagi material yang sudah ditong. Nah, jadi samalah dengan melogamkan. Pakai plug, pakai tembaga, terus bisa melogam, nggak ada tahapannya juga, yaitu tadi dibuang masukkan, buang masukkan, buang masukkan, seperti itu. Kalau mau melogamkan pakai pirit buatan itu, kalau kita nggak mau ganti-ganti plug, maksudnya satu kali aja memberikan borak. Tidak pakai buang, enggak dibuang, itu satu kali aja itu. Masukkan boraknya, soda asnya, ini dan ini satu kali aja, enggak dibuang-buang lagi. Ya tapi kalau kita menggunakan borak sama soda as itu dibuang masukkan, dibuang masukkan, dibuang masukkan, itu sama aja sebenarnya. Nah perbedaannya lebih lama. Kalau yang menggunakan itu plug 5 campuran itu
ringkas, tapi tujuannya sama aja. Ya begitu saudaraku. Kopi dulu. Oh iya, kopi teh salah. Kopi teh sama nih. Biasa olah 4 tromol dan 4 tong dengan sistem basah bak. Betul, besar-besar itu emasnya. Ya, kita sudah tahu kalau orang di sana itu emasnya gede-gede. Ya, syukurlah. Namun untuk yang daerahnya bukan daerah tambang, galian-galian ya seperti inilah. Di sini nggak ada tambang kan, sama. Kalau di Toraja ya mungkin lah ada, tapi saya tidak pernah ketemu. Nah, namun mau mencari ke sana juga ya paling di sinilah tuh, galian-galian juga banyak, batu-batu sungai juga banyak. Ya bisalah untuk nutup-nutup itu, nutup-nutup biaya hidup itu. Ya, di daerah Sulawesi Tenggara itu ada Bombana, itu terkenal dengan materialnya. Ya. Kalau di Kalimantan itu sebenarnya di Kalimantan itu potensi itu. Cuma Kalimantan Timur khususnya daerah yang saya tempatin itu banyak potensinya tuh. Ini kalau saya kembali ke sana itu barulah kalau umur panjang tuh. Nah, kalau saya kembali karena material itu banyak berhamburan di pinggir pantai. Itu jalur, itu memang jalur itu. Saya ada kumpulkan jalur itu di rumah saya. Nah, cuma berapa karung aja. Tapi saya tidak bawa ke sini, adalah di sana. Masih ada di rumah itu numpuk itu, karungnya sudah jabuk itu. Oh, kopi dulu. Bang pirit halus. Oh ya tadi. Oke teman-teman. Jadi saya rasa uh, sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ini ya, ada manfaatnya buat teman-teman. Bahwa jangan mudah putus asa. Ya. Oke, sahabat-sahabatku, jangan lupa untuk berlangganan channel karena tutorial kami yang tahap akhir dari tutorial itu selalu kami tunjukkan, simpan di situ, di tutorial kami yang berlangganan channel khusus untuk pemula. Kalau di situ berlangganan channel kan ada dua, ada yang tutorial yang upahnya 1.490.000 biayanya. Itu saya tidak tahu kenapa ada seperti itu. Saya jujur aja saya bingung. Ada saya lihat di situ itu namanya belajar khusus, apakah namanya itu, namun biayanya di situ 1.499.000 kah itu. Nah, itu saya tanya anakku, loh kenapa ada ini itu. Karena anak saya itu kan sering utak-atik handphone, kadang-kadang dia buka YouTube, itu YouTube saya itu, saya tidak tahu kenapa. Jadi ada dua itu, jadi yang itu yang teman pemula tahap 1, teman pemula tahap 1 tuh ya, itulah itu saya masukkan ke channel situ, itu anu saya itu akhir dari tutorial-tutorial kami yang sistem tongnya juga saya masukkan ke sana khusus untuk batuan pirit. Ya sebenarnya sih nggak jauh beda dengan material-material biasa, namun ada yang memang yang itu ada bedanya, ada perbedaannya, itu gimana perlakuan dari awal sampai itu. Dan insya Allah nanti kalau sudah kita olah materialnya, saya mohon maaf mungkin endapannya saja saya perlihatkan, artinya endapan hitamnya itu. Kalau emas dalam bentuk bulion itu mungkin saya tidak perlihatkan. Nggak baik teman-teman. Oke sahabatku, begitu saja. Apa ini, itu 50 adakah di langganan? Oh nggak ada itu di langganan itu yang seperti itu. Ya kalau kita punya uang 1.000, tentu yang saya perlihatkan tentu 500. 500-nya tetap di kantong. Karena itu tidak terlalu penting. Ya tidak terlalu penting kalau untuk orang pemula itu teman-teman, tidak penting itu. Ya karena kita ada tunjukkan cara lain selain cara itu. Ya kalau mau menggunakan 50 itu ada, bukan dengan cara seperti ini itu, pakai blender,
pakai, bukan seperti itu teman-teman. Tidak bisa menggunakan seperti pakai koi, tidak bisa itu, koinya pecah karena suhunya itu 2000-an, suhunya seperti itu. Itulah alasan saya kenapa saya tidak sebut, ya tidak ada juga gunanya itu, kecuali kalau teman-teman sudah punya peralatan ini, itu punya tungku yang bisa suhunya sampai 2000 ke atas tuh, baru saya bisa itu. Saya sendiri menerapkan itu baru 2 kali, ya itu saya pesan koi khusus tuh. Ya memang ya kalau semacam itu. Tapi kita memberikan solusi lain selain itu. Oke teman-teman, jadi begitu saja. Mudah-mudahan teman-teman tidak kapok-kapok melihat tutorial kami. Ya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya kita kan sekedar berdiskusi. Ya. Ya pembakaran indogol yang kayak kotak itu ya. Ya indogol yang kotak itu ya mungkin saja 2000, bisa sampai 2000 mungkin saja bisa, tapi enggak ada catatan khusus bahwa itu bisa sampai 2000 ya, karena itu pernah diukur sama teman saya itu hanya 1200 ya. Indogol yang ya, tapi kalau memang bisa ya nantilah mungkin saya akan pikirkan juga itu. Masalahnya begini, itu kalau yang itu saya mau sebut itu khusus untuk itu, eh kita harus kenal dulu alat-alatnya teman itu, jangan sampai nanti dia melakukan hal yang sama terus dia tidak berhasil, tentu kami yang jadi sasarannya itu. Jadi memang kita harus perlu perlu dikaji dulu itu, apakah teman-teman ini bisa, ini dia harus punya punya granit itu, kayak koi granit itu kan dia harus punya itu. Dan banyaklah pertimbangan saya untuk mau menyampaikan ini, karena memang suhu yang kita gunakan itu sangat tinggi untuk 50 itu, khusus untuk batuan pirit, untuk material pirit. Walaupun dia sudah ke tahap mengolah, makanya itu tadi dia harus sering-sering dulu melogamkan, dia harus sering-sering dulu melogamkan. Dan cara yang saya tunjukkan kepada teman-teman adalah alternatif, itu alternatif terbaik itu. Melogamkan material pirit itu harus sering-sering dituang peluknya. Kalau sudah terlalu lama di dalam itu dituang, masukkan lagi peluk baru, semacam itu teman-teman, sama saja ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah jam berapa ini ya, sudah dari tadi juga kita ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sedikit buat teman-teman. Saya ucapkan selamat malam aja ya teman-teman ya, jangan kapok menyaksikan tutorial kami ya. Assalamualaikum teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emas.